Hydran Podcast Network. Selamat datang kembali di podcast Hydran bareng gue Putu. Dan kali ini gue mau ngobrol sama seseorang wanita, tapi dia tuh profesinya banyak gitu. Dan kalau kalian yang baru denger nih, sorry suaranya banyak noise karena gue lagi ada di luar di pinggir jalan gitu. Tapi nggak peduli lah tempatnya, yang penting nih topiknya kayaknya seru banget. Mungkin gue mau kenalin dulu, di depan gue ini udah ada Mbak Gayatri. Halo Mas Putu, saya Morisa Gayatri. Jadi Mbak Morisa Gayatri, gue panggil Mbak Gayatri aja ya. Mbak Gayatri ini adalah lulusan psikologi nih dari gelarnya. Iya, gue lulusan psikologi. Kalau Morisa Gayatri SPSI Psikologi CHCHT itu apa? Itu dia sertifikat untuk hipnosis. Oh. Jadi hipnoterapis. Oh, itu ada sertifikasinya? Yes. Itu kayak akuntansi gitu ya? Ada apa gitu gelar? Yes, jadi itu maksudnya memang bersertifikat. Bedanya CH sama CHT? Iya, dia kalau yang kedua berarti gue udah boleh praktek gitu. Oh, ini hanya untuk sertifikasinya. Iya, aja. jadi gitu kan, jadi orang bener nggak sih ini sekolahnya gitu. Nah, jadi Mbak Gayatri ini profesinya banyak nih. Ada psychology consultant, ada profesional tarot reader, ada quantum healing, ada timeline therapy, ada self healing guide. Gila, ini banyak banget. Tapi yang dari 5 ini mana yang paling sering Mbak Gayatri kerjain dalam Sebenarnya pekerjaan gue semua berhubungan dengan human. Apapun itu ya? Itu judulnya aja banyak. Tapi ini semua human gitu. Judulnya adalah psikologi manusia secara holistik gitu. Ya, holistik. Iya, jadi ada pikiran, body, sama dia punya soul. Jadi semuanya. Manusia ini judulnya. Ya. Gue ngurusin orang-orang. Nah, seru sih. Tapi sebagai lu yang ngurusin manusia, ketika lu ada problem semua ini, lu kemana? Ke orang lain juga? Oh, nggak gitu. Sebenarnya gini. Gimana? Ketika maksud lo, gue udah ngalamin dulu atau enggak gitu ya. Maksud gue gini. Ketika lo harus konsultasi ke seseorang, gak mungkin dia belum pernah punya pengalaman dalam hal yang sama. Kalau orang-orang yang datang adalah orang-orang yang memang gue sebenarnya sudah pernah juga mengalami kasus yang sama, atau paling gak gue tahu mental state-nya itu ada di mana. Dia mengalami seperti ini, dia kena bagian apa aja gitu loh. Ya, gitu. Jadi gue udah bedah juga sih. Berarti perjalanannya panjang ya? Lu berapa lama total? Praktek dong ini. Berapa lama lu? Apa ya? Kalau sebagai konsultannya untuk lebih aktif lagi mungkin gue 8 tahun kali ya. Tapi sebenarnya lebih lama dari itu sih. 8 tahun. Kalau meditasi gue dari umur udah lama banget sih, maksudnya dari SMP gitu. Udah lama banget. Tapi gue nggak tahu umur lu berapa. Lo maunya berapa? Coba. Ini nih, itu selalu paling gak bisa kalau disuruh nebak. Ya lo tebak dulu deh. Udah pasti dong di atas 30. Alhamdulillah. Betul. Aduh, mungkin kayak gue sempat nebak tadi 36 kan? 36. Terima kasih. Terima kasih. Nih, kalau terima kasih berarti pujian. Nah, berarti pujian adalah kebalikannya. Berarti 36 itu terlalu muda. Ya gila lo, gue terlalu muda untuk pengalaman sebanyak ini kali. Iya sih kalau ngelihat dari experience-nya kan banyak ya. Iya gitu. Berarti 40 dong? Iya, alhamdulillah juga ya. Berarti lebih dong. Iya, begitu deh kira-kira. Tapi nggak kelihatan loh. Ya sebenarnya umur itu buat gue gini ya. Kadang-kadang gue bukan yang nggak mau nyebutin ya, cuman manusia itu sering banget terpaku-paku sama pikirannya dia sendiri. Mereka tuh punya boundaries. Yang artinya begitu gue sebut dia 12 tahun, oh dia harusnya bla bla bla. Terus 20 tahun dia harusnya bla bla bla. Jadi mereka udah punya kayak data khusus gitu. Padahal sebenarnya itu belum tentu relevan dengan si orang tersebut, nih nggak sih? Tergantung. Kayaknya tergantung masing-masing orang kan. Iya. Dia nilai ngambil ininya dari mana gitu. Kalau kayak gue sendiri nggak ngaruh sih. Gue umur juga kan. Mungkin buat lo juga kan. Tapi lo below 30 kan pasti. Iya sih. Iya. Harusnya di atas 23 kan. Hah? Ini balikin sama gue. Jadi mikir nih. Mikir gue berapa ya. Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya gue ketika ngelihat orang yang lebih muda dari gue, terus dia bisa melakukan sesuatu yang lebih dari gue tuh,
gue jadi Rasanya kayak gimana? rasanya kayak gue tuh harusnya bisa gitu, cuma karena umur gue udah segini, kalau gue lakuin sekarang bisa nggak ya, gue selalu gitu. Tapi Iya. kayak gue nggak tahu apakah ini ada di benak semua orang ataukah itu cuma di gue doang Oke. gitu. Wih gila, baru awal dia udah curhat, Bo. Ya, ini suatu contoh ya. Jadi kayak orang tuh kalau datang ke gue tuh bawaannya mau curhat, gue juga nggak tahu kenapa ya. Jadi itu ada magnet kan? Iya, udah lama banget. Jadi gini. Oke, jadi memang kalau faktor umur misalnya, lo tahu dia misalnya lebih muda dari lo tapi udah bisa ABCD. Tapi jangan lupa dia punya pengalaman itu, apa yang pernah dia lewatin pasti beda sama lo. Oh iya betul. Jadi kalau lo compare, kenapa kita ada bilang ya lo jangan compare sama orang lain cuma satu sisi doang. Lo kalau mau compare holistik, men. Oh iya. Jangan nanggung-nanggung. Betul, Gaya betul. hidupnya gimana, orang tuanya bagaimana, terus kesulitan apa yang udah lo hadapin. Kalau kayak gitu lo bakal desperado jadinya kan. Iya benar, nggak selesai tuh. Iya, maksud gue kenapa gue nggak sebut umur itu alasannya banyak. Jadi orang jadi kayak terbatas nggak sih? Betul sih. Terbatas. Kalau terbatas nggak asik kan? Iya benar. Kurang luas. Bener juga sih, nggak luwes ya. Maksudnya jadi kayak kita tuh jadi melakukan sesuatu kayak banyak mikir gitu, kayak ada tembok gitu kan. Iya, lo jadi akhirnya gini, sialan tadi gue mau bercanda begini tapi dia udah umur segini loh. Kan lo jadi segen kan lo. Iya sih, bener. Terus gini, dia lulusan anu lo pasti serius banget. Lo jadi takut mencoba lo. Betul sih, itu tuh benar. Tapi Iya. kalau dibalikin lagi kayak kenapa kita harus tahu seseorang itu ada di level dan katakanlah ini nggak cuma umur ya, ada Iya. level juga ya. Iya. Karena gue mungkin dari kecil tuh kayak diajarin orang tua gue, lihat lawan bicara terus hormati. Jadi ketika Bagus banget tuh. ketika kita nggak tahu nih depan kita nih, aduh ngomongnya dia tuh kira-kira seberapanya kita gitu, kita malah jadi takutnya kelepasan terus jadi menyakiti hatinya dia gitu. Itu ada benernya sih lo. Jadi kalau gue bilang tergantung lo dalam forum apa dulu sih kalau gue bilang. Jadi sebenarnya asalkan lo punya mind yang terbuka, nggak ada masalah, lo tahu apapun juga. Lo bisa ngamatin dari gerak-geriknya dia, dari maksudnya dari segala sesuatu yang terlihat dari dia tuh lo kayak masukin data yang banyak dulu gitu loh. Yeah. Sebelum lo ngambil keputusan kayaknya orang ini umur berapa gitu kan, terus pengalamannya dia apa. Jadi you have to have more input aja. Kalau kurang ya berarti biasanya penilaiannya kayak salah gitu kan. Iya sih. Lo kayak misalnya lo mau scanning, data lo kurang. Iya benar juga. Mana tuh? Malah bingung sendiri kan? Iya, jadi ternyata ngaco lo gitu. Kecuali lo mungkin belajar tarot juga atau gimana. Nah, iya benar. Ada pesawat mau Mau jatuh. terbang. Mau terbang kita. Lu kan tarot reader juga ya? Gue nggak tahu ya, maksudnya tarot reader itu apakah dia itu termasuk orang-orang yang memang diilhami untuk bisa membaca tarot gitu? Karena gue pada dasarnya Gue pikir lo mau nanya orang-orang waras atau bukan. Ya terus gue nggak bisa ngejudge karena gue di sekitar gue ada juga yang bisa baca tarot gitu kan. Tapi kan gue nggak ngerti apakah metode tarot itu sebenarnya bisa kita artikan sebagai gambaran masa yang akan datang dari diri kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, dan apakah orang yang membaca itu benar-benar hanya orang khusus yang mengerti atau yang diilhami sama yang di atas gitu ya membaca tarot, atau ada ilmunya sih? Mudah-mudahan ngomongnya gue nggak terlalu general ya. Jadi sebenarnya gini, kalau baca tarot itu sebenarnya gini, tarot itu adalah sebenarnya simbol aja. Iya. Sekarang gini, segala sesuatu yang lo lihat setiap hari adalah simbol. Iya betul. Tidak ada yang tidak. Jadi maksud gue nggak ada yang nggak normal sih kalau menurut gue. Nah, dalam tes psikologi sebenarnya kalau nggak di Indonesia gitu ya. Jadi itu sesuatu yang wajar sekali untuk membaca lewat tarot. Karena ini punya gambar-gambar dengan arti, ya kan? Nah, ketika lo tes psikologi, lo juga ada alat-alat seperti ini kan, meskipun berbeda. Jadi fungsinya dia adalah mengungkap alam bawah sadar. Gue tetap menggabungkan ilmu psikologi dengan psychic atau sixth sense-nya. Jadi gue maduin dua-duanya. Aku nggak kayak, gue klinikan, nggak juga gitu loh. Maksudnya ini sesuatu yang bisa dipelajari. Iya. Sebelum lebih jauh, gue pengen bilang gini. Jauh juga nggak apa-apa, putar balik. Terus sebenarnya nggak penting sih, kayak dari dulu tuh gue sebenarnya pengen kuliah psikologi. Oh gitu, kenapa tapi lu nggak boleh? Oh nggak boleh, kenapa? Karena dibilang orang tua gue gini ya, background gue tuh sebenarnya orang tua gue juga sebenarnya nggak berpendidikan tinggi. Oke. Tapi
Kayaknya gue kan sebagai anak satu-satunya nih di rumah. Gue anak kedua and only nih. Oh, oke. Iya, sayangan mami dan papi gitu kan. Harusnya gue dari kecil memang dididik ya kayak gini, maksudnya jadi diri gue sendiri. Tapi kan gue nggak bisa telan mentah-mentah apa yang mereka ajarkan, terus gue nggak lihat apa yang ada di sekeliling gue gitu kan. Iya. Nah ketika waktu itu gue memang suka psikologi karena gue suka baca perilaku orang, gue suka ngobrol sama orang. Maksudnya gini ya, ngobrol ya, bukan Lo ada kebutuhan apa sehingga lo mau masuk psikologi? Kalau kebutuhan nggak ada, karena pengen bisa nebak orang aja, nebak orang dulu. Mungkin karena dulu ilmunya nggak ada ya, jadi kayak pengen ngebaca gitu kan, kayaknya seru gitu ketimbang kayak masuk jurusan lain yang sebenarnya nggak dari hati. Kalau zaman sekarang mungkin ya jurusan passion gue banget. Lu ngambil apa sekarang? Akhirnya ngambil teknik informatika, IT. Oh gitu, itu pun jauh banget ya. Dari manusia ke situ tuh gimana caranya? Iya, itu pun nggak dari hati. Jadi kayak buktinya sekarang ngambil IT nggak, maksudnya kayak nggak niat gitu loh. Jadi kayak waktu itu kan IT itu kan apa ya, coding terus angka dan simbol dan apa itu. Iya. Itu terus kayak IT itu ya, mata kuliah yang lumayan sulit loh buat maksudnya. Tapi jadi IT itu plus waktu itu gue kan kondisinya di semester 3 sama semester 4 tuh bokap nyokap gue udah berhenti kerja. Jadi gue harus nyari duit nih buat lanjut kuliah. Betul, karena udah nanggung 2 tahun kebuang nih duit nih. Nah, nggak kebuang lah, lu kan belajar. Enggak, kalau berhenti kan kebuang. Oh iya, kalau berhenti kebuang. Iya, makanya. Akhirnya betul. Sikat aja lah gimana caranya dapat duit gitu ya. Ya udah akhirnya bisa lah. Terus bisa nih lulus ya. Bisa akhirnya, cuma jadi kayak gue tuh kan sambil kerja ya, maksudnya kerja gue juga event gitu ya. Event kan di lapangan. Iya. Habis lah. Jadi gue nggak nangkep mentah-mentah tuh semua. Gue nggak nangkep secara penuh mata pelajaran si kuliah itu. Iya betul. Oh, akhirnya gitu. Kenapa lu lebih serius kerja atau gimana? Ya kalau terus akhirnya kan nggak ada duit. Iya betul. Mikirnya tuh cuma kayak biar bisa lulus sudah itu doang. Kita kan biar nggak serius nih. Tapi sekeluarga gue tuh selalu. Tapi lu merasa jadi gitu ya, merasa sampai seaman-amannya gitu maksudnya ya? Betul, enggak, keluarga gue tuh kayaknya pesimistis deh. Masa sih? Termasuk gue, jadi gue selain gue punya sifat jelek pesimistis, terus gue juga orangnya negatif thinkingan gitu. Tapi negatif thinking. Oh, lu cocok deh kalau jadi klien gue. tapi negatif thinkingan gue itu negatif thinking yang no action. Kayak misalkan kan ada yang misalkan negatif thinking, wah itu copet, terus kejar tanya ngapet lu ya. Kalau gue tuh negatif thinking tapi nggak ngapa-ngapain. Oh, maksudnya lu cuma di pikiran doang. Gitu. Tapi itu jadi mampet sih di betul. Ya. Nah makanya gue mencoba, maksud gue kenapa belajar psikologi? Betul, gitu. Gue ada harapan ketika gue belajar itu gue bisa memperbaiki itu gitu. Oke. Walaupun akhirnya sekarang gue udah nggak kayak gitu lagi. Maksudnya gue dengan berjalannya waktu itu gue bisa mengerti tentang diri gue lah tuh harus gimana gitu. Iya. Nah, jadi gini aja ya warga-warga sekitar. Pak RT. Karena ini berisik banget di sini. Jadi gini ceritanya. Sebenarnya IT dan psikologi gue tetap melihat ada hubungannya. Hubungan dari mana dah? Kan lo belum lihat kan dari cerita lo, gue baru bisa narik kesimpulan. Kenapa? Kalian juga mempelajari yang namanya simbol. Iya sih, benar sih. IT adalah salah satu bentuk jenis komunikasi. Nah, komunikasinya dengan apa? Ya dengan perangkat yang ada, apapun itu, ya kan? Jadi ada suatu media yang kamu gunakan untuk, wah jadi serius nih. Dari keren nih, mahal nih harganya nih. Enggak, maksud gue gini, emang segala sesuatu sebenarnya ada relevannya. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak nyambung. Nah, ketika lo belajar psikologi itu adalah komunikasi dengan lo antar human, ya kan? Kalau gue bilang dua-duanya itu tetap berkembang. Ya, betul. Karena makin lama IT itu memang bagus banget, dia perkembangannya sangat luar biasa cepat, tapi humanity-nya jadi hilang. Human things-nya jadi hilang ketika lu nggak belajar psikologi. Kalau menurut gue setiap manusia tetap harus ada sense of untuk mempelajari manusia itu seperti apa. Nah, kita balik lagi tadi kan ngomongin soal tarot tuh. Kan pertanyaan gue tadi apakah itu diilhami atau enggak, tapi kan lu bilang itu adalah sebuah simbol. Nah, apakah kalau di tarot itu dia ada ilmu tertentunya, kayak misalkan masuk psikologi terus ada belajar sedikit mengenai filsuf atau tarot atau sejarah tarot gitu-gitu nggak sih? Kalau di kita sih di Indonesia belum ada ya. Belum. Jadi maksud gue nih gini ya, kalau filosofi sih pasti ada kan, maksudnya filsafat kan. Kelas psikologi itu ada filsafat, tapi aku lebih ke arah gini ya,
tidak harus mempelajari tertentu sih. Jadi misalnya ada orang nih mau kursus tarot private sama gue, karena gue nggak buka kelas, gue nggak terlalu suka orang rame soalnya. Jadi ini dia pada intinya dia harus menyiapkan diri aja, nanti aku akan melatih intuisi dia. Melatih intuisi? Iya, supaya dia bisa mengenali simbol-simbol ini artinya apa. Terus minimal dia belajar sensing. Jadi aku juga akan treatmentnya ke situ, biar mereka tuh bisa, oh gue tuh ternyata punya kemampuan sensing tuh apa aja, intuisi bagaimana cara kerjanya, sixth sense itu apa. Jadi mereka nggak cuma gambarnya nggak gitu. Gitu. Jadi nanti dia punya pakem khusus supaya bahkan dia bisa mengenal dirinya sendiri. Jadi sebenarnya ada ilmu psikologi juga yang akan aku kasih. Nggak mungkin kayak cuma teori doang, itu nggak bisa banget. Iya benar-benar. Nggak bisa cuma banget. teori gitu doang. Bosen. Nah, berarti kalau tarot itu kan tadi ngomongin simbol. Berarti kan dia tarot itu ada banyak banget kan kartunya. Ada berapa sih kartunya jumlahnya? Kartunya 78. 78 Kalau kartu. yang biasa ya, ada jenis-jenisnya banyak. Ada banyak. Iya, ada Lenormand, ada Itu Oracle. bedanya? Waduh, banyak sekali bedanya. Ya, gue orangnya bukan tipe yang kayak terlalu teoritik banget ya. Kalau kita mau ngomong teori, mendingan kita seru buat apa aja sih gitu kan. Nah, ini jumlahnya yang 78 itu adalah basic tarot yang dipakai di seluruh dunia. Bilangnya Rider Waite. Jadi itu basic itu jumlahnya 78. Tapi gini, maksud gue secara dia mewakili elemen-elemen di bumi. Nah, secara singkat aja mungkin Mbak, kayak yang gue maksud kan tadi lu jelasin ada banyak banget jenis tarot. Maksud gue apakah ketika lu menggunakan kartu tarot yang berbeda nanti juga hasilnya akan berbeda? Kalau gue bilang ini semua, ini kan kita ada seni ya di sini, ada gambar. Jadi ini ada faktor seni. Faktor seni itu dia ada 78 kartu, bisa aja satu kartu yang sama dengan nama yang sama dengan seniman yang berbeda itu artinya berbeda. Jadi satu kartu itu artinya bisa sangat banyak banget. Gitu. Karena kita membaca ini bukan secara simbol aja. Basically mudahnya secara simbol, tapi terus kemudian dia harus latihan intuitif. Ya. Artinya ada banyak kemungkinan dari satu kartu. Dan kalau senimannya beda, auranya juga beda lagi gitu loh. Jadi ini kita mainnya di seni. Gambarnya tuh lain-lain. Gitu. Ya. Seru kan? Kayak sebanyak manusia itu sendiri sih uniknya. Nah, berarti kan, tapi kan itu ada 78 kartu kan. Lu berarti harus belajar dulu dong. Iya lah pasti. Mengartikan simbolnya. Iya. 78 kartu itu ngebacanya satu persatu. Basic, lama banget. Basic enggak, kita kalau biasanya aku kalau course pribadi itu private aku kasih waktu 9 atau lebih dari 9 jam. Ini kan ada 4 elemen, udara, tanah, api dan air gitu kan. Ada kartu mayornya gitu. Kartu mayor tuh kartu nggak susah kok. Yang utamanya gitu ya? Iya, kartu utamanya itu ada. Sebenarnya nggak susah sih. Cuman orang kadang-kadang yang sulit mempelajari ini adalah orang yang terlalu kaku. Kaku tuh dalam maksudnya berpikir. Jadi memang mainnya kurang luwes. Begitu maksud gue. Misalnya gini, ini nggak masuk di logika gue, ya berarti logika lo belum diluasin. Berarti gitu. Orang-orang yang punya pikiran kayak gitu nggak akan bisa masuk tuh. Agak susah, gue nggak bisa bilang nggak bisa juga sih, agak susah. Kalau tarot lu udah belajar lah, berarti tadi kan lu udah jelasin 9 jam. Menurut lu 9 jam lama banget Mbak. Ya nggak sekalian sih pingsan nanti. Ada juga sih kayak full day gitu, tapi gue lebih prefer kayak dibagi dua gitu. Maksudnya pas setengah gitu. Either di hari yang berbeda atau gimana. Ya biar mereka masuk dulu kali. Iya, nggak bisa langsung dihajar gitu. Bisa full day kalau orangnya. Kalau kuat. Gue nya nggak ada masalah, tapi merekanya ya. Ya gue lebih seneng kalau mereka benar-benar ngerti gitu. Daripada sekedar gue udah lewatin tuh 9 jamnya sebenarnya. Terus lo belajar apa gitu. Lo nggak ngejar target ya kan. Yang penting lo ngerti. Iya. By the way aman kan? Tadi angin barusan. Wah, ini bagus idenya. Nggak, tunggu aja kalau pesawat lewat. Gimana? Oke. Nah, berarti lu sendiri kan tarot itu adalah suatu profesi sebenarnya, bisa dibilang profesi kan ya? Sebenarnya sih profesi. Meskipun ya sekarang gitulah. Makanya sebenarnya profesi karena itu banyak sekali yang merasa lebih nyaman berkonsultasi dengan tarot ini dibandingkan kayak gue mau ketemu psikologi, kesannya gue gila banget. Maksudnya gini loh, mereka tuh gitu. kayak merasa lebih safe bukan safe ya, mereka merasa lebih masuk gitu kali. Bukan, merasa lebih nyaman dan lebih kayak gue nggak kenapa-napa, gue masih normal, gue cuman
pengen lihat aja gitu kan. Jadi mereka tuh merasa lebih apa ya, lebih rileks. Maksud aku ngambilnya general, aku yang sarjana kan, aku yang sarjana. bukan yang mastering, bukan. Ini gue terus terang aja ya. Jadi disclaimer kalau nanti ada yang ngomong gue kayak gimana. Aku praktek karena aku punya sertifikat buat hipnoterapi. Memang basic gue adalah untuk mengubah trauma-trauma orang itu menjadi supaya mereka bisa mempunyai kehidupan yang lebih nyaman kesehariannya. Gue pakai tarot sebagai scanning. Jadi mereka punya major problem itu di mana? Tarot itu lebih ke arah buat gue tuh orang ini sebenarnya major problemnya di mana dan kenapa gitu loh. Jadi tapi tergantung dari mereka ya. Maksudnya mereka seberapa edik buat nanya dan sebagainya itu biasanya di sini juga ada sifatnya pendidikan. Jadi gue nggak asal-asalan kayak pendidikan. Ya pendidikan lah. Iya sih benar juga. Ya gue pendidik edukasi ya. Minimal edukasi tentang dirinya sendiri. Lu kenapa? Kalau nggak tahu dirinya sendiri juga kan malah jadi bingung. Iya, kan? misalnya dengan konsultasi itu misalnya dengan 15 menit di awal atau 20 menit, lo tiba-tiba jadi merasa, oh ternyata permasalahan gue tidak sebesar itu ya. Kan mereka jadi lebih tenang. Minimal mereka tahu, oh gue ternyata nggak parah-parah amat sih gitu loh. Dengan mendapatkan jawaban yang cukup jelas ya. Aku juga menggunakan ilmu psikologinya gitu. Jadi gitu. Seperti itu sih kira-kira. Lumayan ini. Jadi gue agak paham nih, lumayan paham lah sekarang. Oh gimana? Pemahaman lu gimana? Tentang tarot. Ternyata tarot tuh nggak hanya sekedar, kan orang kalau orang awam nih, ya ini katakanlah gue sebelumnya awamnya emang awam banget nih sebelum dapat penjelasan dari IT lu. gitu loh ya. Iya, terus tiba-tiba tarot kan kayak orang kan mikirnya kalau mungkin ini ke dogma dari apa film-film gitu ya kayak. Enggak, lu apa yang lo dengar? Gue tuh mikir kayak tarot tuh kayak bisa baca masa depan, bisa baca apa namanya, mungkin kayak prediksinya itu yang kemungkinan besar tuh terjadi beneran gitu. Ketika karena dia kan kartunya dibalik kan, terus dibuka akhirnya oh iya dalam ini nanti kamu akan gini. Kita bicara future ya. Oke, sekarang kita berarti masuk ke ranah tadi kita ngomong psikologi ya. Iya, psikologinya. Psikologi dan simbol-simbol itu bisa dipelajari. Terus kemudian lo tanya ini masa depan atau bukan, bisa semuanya. Nah sekarang ya untuk sikap-sikap aja kita bisa mengamati yang masa depan tergantung dari yang sekarang. Tapi kalau kamu ngomong masa depan bisa dibaca atau enggak, ini sekarang kita masuk ke ranah psychic. Psychic ya? Ya, psychic itu artinya membaca alam. Ini beda lagi ya. Alam? Yes, membaca pesan alam dari manapun itu. Ini udah masuknya bukan sekedar psychological thing ya. Iya, betul. Ini bisa. Jadi misalnya untuk orang-orang yang sudah terlatih dan biasa membaca alam, mereka bisa diberi pengetahuan bahwa misalnya lu sebaiknya gini-gini deh. Mereka bisa merasakan sakit tertentu atau gejala apapun itu dan berita apapun itu. Memang ada hal yang bisa kita beritahukan, ada yang tidak. Ini kita udah masuk psychic ya, jadi beda ya. Emang sepertinya klinik tapi bukan. Ya mungkin karena pesan-pesan kode alam itu harus diterjemahkan dulu. Nggak bisa asal kita interpretasi. Iya, misalnya gini, ntar lu pulang hati-hati ya gini-gini. Misalnya gue ngasih tahu. Itu serem banget. Serem banget. Enggak. Gitu dong. Aduh. Enggak, maksudnya gini. Enggak, ini gue kasih contoh ya. Ini sangat pengalaman pribadi banget. Gue mau makan sama temen gue, lo tau kan restoran-restoran yang pinggir jalan gini nih, yang warung-warung itu kan kadang-kadang di sebelahnya ada yang kali kan? Iya kan? Iya. Oke, kan duduknya kan gitu tuh kadang letter L gitu kan. Oke nih, terus gue sama temen gue mau pesen nih makan malam jam 6:30 jam 7 lah, kurang lebih jam 7. Duduk dia letter L gitu. Nah sebelah sini tuh ada kali. Gue bilang gini, lo duduk sebelah sini ya. Gue suruh dia duduk yang nggak di sebelah kali. Iya. Terus dia nurut karena sama gue ya udahlah, dia udah lapar juga ya, jadi dia nggak bawel, faktor lain ternyata. Udah, terus kita pesan makanan ya 15 menit kemudian gitu ya. Gue duduk di sisi yang kali. Habis itu dalam waktu beberapa menit kemudian dia pakai kursi kayak gini nih. Kursi apa sih nih? Ya kursi lah pokoknya. Ya kursi warung pinggir jalan lo tau lah. Yang ada senderannya. Iya. Yang 4 kaki itu ya. Itu dia jatuh dong. Jadi dia jatuh sekursi-kursinya. Terus gue gini, ya ampun, gue bilang, lo tetap jatuh juga, kata gue. Terus dia bilang, emang kenapa? Enggak, tadi sebelum gue suruh lo duduk, gue udah lihat lo jatuh. Makanya gue suruh lo duduk di sebelah yang nggak di sebelah kali. Gue duduk sini. Ternyata apa? Gue tidak bisa merubah takdir. Dia tetap jatuh, tapi jatuhnya pindah. Coba kalau misalnya gue diemin. Oh, jatuhnya ke kali. Gue berabe nggak sih?
Iya, Nah berarti itu yang namanya psychic. Jadi artinya aku dikasih peringatan bahwa sebaiknya temen gue jangan duduk sebelah situ. Nah, ini yang maksud gue. Nah, peringatan. Paling gue nyelamatin dia kan. Iya sih, gue ngerti. Ini ada nilai plusnya gitu ya. Kasihan, Maksud gue kan tadi yang lo bilang adalah kayak lo melihat ini bold and underline, lo melihat dia jatuh. Iya. Padahal belum jatuh. Gue udah dikasih vision itu. Nah, vision itu kan yang balik lagi kayak yang di awal tadi gue Iya, bilang, iya, bahwa iya. apakah itu sebuah gift yang diberikan ke seseorang atau itu ada ilmunya, Mas? Sekarang gini, orang mengatakan gift memang ada nature. Ya. Tapi gift itu maksudnya seperti ini. Gift itu memang ada sesuatu yang luar biasa ya, tapi kita tidak bisa menyerahkan 100% pada gift. Kalau lu nggak melatih gift lo, useless. Ya. Sama kayak lo nggak latih otot lo, lama-lama hilang kan? Iya. Kemampuan lo kurang. Ya. Aku melatihnya. Oh. Karena itu kayak suka menyelamatkan gitu loh. Paham. Tapi kan kalau ngomongin otot apa itu kan fisik. Kalau ini kan kayak sesuatu Ini yang bisa dilatih. tapi kan tidak terlihat. Ya karena lo suka mengabaikan pesan kadang-kadang. Biasanya orang misalnya gini, dia udah sering ngeliat nih. Gue udah tahu sih tadi sebenarnya gue udah lihat vis, tapi lu cuek. Lama-lama dia akan menjadi blur. Oh. Jadi kemampuan lo tidak terlatih. Kalau gue kan, oh iya berarti ini simbolnya begini. Ini secara mainnya gue juga melatih. Iya. Lama-lama gue jadi tahu orang yang begini ntar bakal begini. Karena dia pesan akan datang terus. Oh. Lo tahu nggak kode IT? Begitu banyaknya, Iya, lo tau matrix kan? Iya, tahu. Kalau lo nggak pecahin, lo nggak tahu artinya apa, Iya. ada di mana dan Iya. posisi di mana, Iya. koordinatnya semua Betul, ada. betul. Kayak gitu, Mas, kira-kira kayak gitu. Itu berarti adalah perpaduan antara pikiran sama hati gitu kan? Itu ada hubungannya gitu nggak? Nggak Kayak sama hati sih. nggak pakai hati dong? Enggak. Kalau kayak gue misalkan gini. Pakai intuisi lo. Iya, kayak misalkan gue gini, gue merasa gue nongkrong nih sama teman. Mungkin kasusnya sama kayak lo tadi ya, soal jatuh misalkan. Nah, gue tuh kayak memadukan ini orang badannya gede, terus duduk di kursi yang ini dengan alas jalan yang gak rata. Oh, lo ngomongin soal fisika nih? Enggak. Oh, enggak. Gue pikir lo berat badan, terus berat kursi. Salah ya, salah? Bukan. Apa. Gitu. Mungkin enggak, kalau gue nggak tahu ya. Apa mungkin yang lu maksud itu apakah kayak yang gue maksud? Nah, yang gue maksud itu gue ngelihat ada probabilitas temen gue ini akan jatuh karena satu kursinya nggak sesuai sama badannya. Oh, itu beda ya? Itu lain. Kayak gitu, kayak jalannya Kagak. batu-batu terus kursinya, kayaknya dia nggak bisa diem orangnya, terus Iya. wah ini pasti akan jatuh. Kagak. Jangan gitu, nanti lu jatuh. Beda ya? Beda. Itu artinya lo move by the experience. Jadi sesuatu yang lu pernah ngalamin, misalnya lo dulu pernah jatuh kepleset di batu, itu akan menjadi suatu memori buat lo, sehingga lo akan berhati-hati untuk selanjutnya. Jadi artinya kejadian itu sudah pernah ada. Nah, jadi gue simpen gitu ya. Nah, dan itu ada beberapa hal yang lo perhatiin secara lahiriah. Tapi kalau ini memang pesan alam. Oh, berarti gue bukan orang yang Beda. di situ. Beda, iya. iya. Berarti gue nggak dapet gift-nya tuh. Oh, belum kelihatan. Setiap orang. Tapi setiap orang bisa. Ada. Waktu Setiap itu gue orang. pernah punya klien, dia dihipnosis. Belum gue punya masalah soal pekerjaan apa, ini cowok ya. Cowok ya. Terus gue, oke, kita meditasi, hipnosis, segala apa. 2 kali sesi. Dia bilang, gue lihat sesuatu mbak, banyak. Ada genangan, terus ada masjid, terus ada pokoknya kerusakan gitu. Dia agak sulit menjelaskannya. Tapi kemudian berapa tahun kemudian dia cerita bahwa itu ternyata kejadian tsunami yang waktu kemarin. Dia itu ternyata melihat kejadian itu 2 tahun sebelumnya. Tapi lama banget. Makanya lo jangan bilang orang tuh nggak punya, karena kadang-kadang mereka cuma nggak sadar bahwa mereka itu sudah dikasih lihat, tapi mereka tidak bisa memecahkan kodenya. Pada saat tertentu kejadian itu terjadi dan kalau ini lu udah ngeliat belum? gue ini udah ngefeel aja, makanya tadi udah pegang duluan. Ya, jadi ternyata itu dia menyaksikan sendiri, dia akhirnya keluar kota ke sana. Ya. Gila, ini kan yang gue lihat di mimpi. Berarti kan sebenarnya udah tahu. Iya juga. Tapi dia kayak gini. Sekarang kalau gue ya, ini bukan permainan pikiran loh. Betul. Sama sekali bukan. Tadi kan ini dia kayak ngelihat gitu ya. Dia dikasih visi, bener-bener kayak lu lihat film gimana sih? Iya bener. Tapi Kayak kan gitu. dia kalau durasinya tuh 2 tahun ya. Gue aja kadang kalau mimpi ya, itu malam mimpi pagi udah lupa. Kalau sudah lupa berarti itu isi alam bawah pikiran lo, atau ada apa, mungkin lo terlalu lelah atau apa. Tapi mimpi juga lain lagi nih. Jadi maksud aku
terlalu banyak hal-hal yang kecil yang nggak kita bisa jelaskan, tapi paling nggak bisa kebayang ya. Iya, iya. Ini kita kalau dikasih visi tuh kayak nonton film. Oh. Lu nonton film, lu udah tahu ini bakal kejadian. Misalnya lu mau meeting, ntar tiba-tiba gue mau meeting nih. Oh. Beberapa menit lagi gue meeting. Toto ada. Sebelum meeting gue udah dikasih lihat tuh. Ah. Suasananya begini, duduknya apa segala macam, terus orangnya gimana suasananya. Nah, itu kita bisa mempunyai pilihan untuk merubah kursi, untuk merubah tone bicara kita. Jadi kita lebih ke arah attitude lo bisa berubah menghadapi kenyataan ini. Itu berarti gini. Kalau Jadi minimal lo tahu, misalnya gue bakal jatuh juga, duduk mana ya? betul, gitu kan betul. misalnya. Nah, ini seru nih kalau yang Apa? ngomongin ini. Ya, seru nih. Maksud Gak habis sampai subuh nih kita. Maksud gue gini, ini kan give ya, maksud gue give. Ini Iya, berbeda dengan gue mau memvalidasi apakah ini sama atau berbeda dengan orang-orang yang biasa disebut dengan indigo. Beda ya? Gue nggak tahu sebenarnya istilah-istilah ya. Indra keenam atau Oke, indra keenam atau kalian boleh pakai something like that. label apa aja deh. Aku dibilang katanya aku anak indigo. By the way, aku dari sejak kecil TK nih gue stres dikasih ke TK. Hah? Kok stres? Jadi kan the first day, semua orang juga pasti the first day stres ya. Iya. Tapi gini gue lihat anak-anak ini satu kelas, mereka kan ada yang nangis, ada yang malu, ada yang apa. Gue baca pikirannya mereka, stres nggak sih gue? Gue denger dua, suaranya beneran yang dia keluarin sama suara kepikirannya dia. Rasanya gue berisik banget di kepala gue rasanya pengen kabur aja dari situ. Itu gue nggak tahu kalau itu ternyata disebut dikategorikan sebagai indigo atau apa, nggak ngerti gue. Oh, anak indigo. Gue pikir orang lain bisa kayak gitu juga. Ngeri nggak sih? Ngeri kalau gue bilang. Ngeri banget. Itu indigo. Ya enggak, itu kata orang. Orang, jadi ya? maksudnya tuh label yang diberikan ketika lo bisa baca pikiran. Berarti indigo. Iya. Nah, bahayanya orang-orang kayak aku dulu mikir kayak setiap orang bisa kayak gini, berarti orang lain bisa tahu pikiran gue dong, gitu. Oh iya. Sehingga gue bersembunyi dari orang-orang. Oh, efek buruknya ya. Iya, jadi kayak ntar dia bisa tahu, ternyata dia tidak tahu, ya kan. Kalau gue ketemu yang gitu, wah dia bisa tahu pikiran gue. Terus pikiran gue lupain. Lo pakai speaker ya biar lebih kenceng gitu ya. Jadi gua pakai langsung speaker. Komat kamit, kalau komat kamit itu kan menghilangkan memori ya. Tapi kadang-kadang ini salah. Lu bicaranya apa? Lu kebaca di sini. Oh, iya? Kata-kata lo tidak terdengar. Tapi kebaca ya? Gokil nggak? Iya juga ya. Kata-kata lo nggak kedengaran, tapi yang kedengaran di kepala lo. Lo mau Iya apa? Mau kabur dari mana? Ketahuan ya? Ketahuan. Hai. Kadang-kadang pusing sih sebenarnya. Ya. Kayak makanya gue sering pakai earphone gitu, dengerin musik sendiri gitu. Kayak gue nggak mau dengerin orang lain aja, maksudnya. Kayaknya gue harus gitu juga ya. Tapi Ya. melarikan diri. Bener melarikan diri ya sebagai orang, gue nggak tahu ya. Kayak gue sebenarnya orang yang suka ngobrol gitu ya. Nah. Tapi gue nggak. Kecuali kalau lagi sendiri. Iya kali. Iya ya bener dong, gila dong. Kenapa? Kecuali gua ngomong apa ya, public speaker lah. Gua bukan seorang public speaker. Iya, gua nggak suka ngomong yang di depan banyak orang gitu. Oh iya. Makanya berkali-kali Kamu nggak terlalu suka tampil di depan umum. betul, makanya berkali-kali kayak ada tawaran speaker atau di mana gitu, kayak aduh nggak deh, sorry, Iya. bukan masalah apa-apa, mungkin belum siap. Nah makanya Tapi lo ada keinginan untuk sharing sesuatu. ada Makanya itu lo bikin anehnya. podcast ini. Iya betul. Keren. Aneh nggak? Nggak apa-apa. Itu termasuk aneh, tapi nggak, biasa aja. Oh, maksudnya kategori lo termasuk apa Iya, gitu? termasuk aneh nggak? Kalau gue bilang enggak, karena setiap orang itu sebenarnya ada keinginan untuk eksis dalam berbagai bentuk. Kita harus menerima dulu bahwa keinginan itu ada. Oh. Nanti bentuknya kamu bisa, aku nggak mau tunjulin muka aku sebenarnya termasuk introvert juga sih. Maksudnya kayak lo juga, maksudnya kayak Iya. gue nggak terlalu suka nih di depan umum kayak ngajar gitu. Iya. Tapi kata orang nggak apa-apa, lo kan ya kita. Bisa, ini pasti bisa, Nah, gini gitu porsinya kan. itu sesuaikan dengan diri lo sendiri aja. Jadi Oh. sebenarnya ada bagian diri lo yang pengen sharing dan itu akan berguna buat banyak orang. Lo lakuin aja gila, nggak apa-apa. Oh, iya. Jadi lo nggak harus kayak orang-orang toh. Iya, kalau orang-orang kayak hajar terus. Ya jadi mungkin gitu lo merasa kan. kayak, kok gue nggak tampil ya? Ya terserah lo. Mungkin Iya. mungkin bukan momen lo. Iya, tapi ketika gue kayak lo tampil ya terus kayak waduh. Iya. Enggak banget gitu Iya. maksudnya. Itu nggak tahu ya, mungkin Itu lo merasanya gimana? kayak Tapi lo ada keinginan.
gue tuh kayak ada keinginan, tapi gimana ya caranya supaya Oh, itu lu masih namanya takut, ya. Mental block aja. tapi gini mbak, dari kecil justru gini, dari kecil itu gue paling nggak mau kalau ketemu orang banyak, kayak misalkan Emang kenapa lu takut? takut karena gini, Kenapa lu pernah diapain? nggak diapa-apain sih, nggak pernah ada pelecehan sih, biasanya kan kayak gitu-gitu Kita pelecehan bongkar ya. di sini nih, kita bongkar ya. Ini nggak pernah ada Baiklah. pelecehan. Oke. Singkat tapi gini, Gimana? Gue kocok nah. kartu nih sambil. Nah, gimana? gue tuh karena bahkan gue sampai ada di titik gue ulang tahun gitu, nyokap gue kan anak satu. Umur berapa? Umur berapa? Umur berapa ya, pokoknya gue udah sadar itu. Oh, Gue kan dulu ada sekolah minggu gitu kan. Oh, ulang oke. tahun nih, terus gue nggak mau ngapain sih 8 tahun berarti udah SD dong? Belum ya? Belum dong, 8 Lo lebih tahun. kecil lagi ya? udah SD. Ya udah, lu umur Udah berapa? ngerti. Kira-kira umur berapa? 8 tahunan lah Terus pokoknya. kenapa? Apa yang terjadi? Orang tua gue mau kayak ayo ada rame-rame acara gitu, terus gue tuh paling gak mau. Nah sampai sekarang pun gue juga kayak gitu mbak. Nah gue tuh mencoba merubah itu, kayak gue nih bisa nggak ya ngerubah ketakutan gue yang ngobrol sama orang. Dulu gue bahkan ngobrol one on one aja kayak gini nggak berani. Oh iya. Terus iya. gue mencoba Sekarang udah merubah berani, udah deket-deket. perlahan-lahan, Iya, iya. perlahan-lahan gitu kan. Dengan adanya teknologi, ada apa, gue mencoba berubah. Oke. Cuma memang kayak ya gue melakukan ini tuh sebagai upaya gue untuk merubah, bukan kayak gue pengen terkenal, gue pengen apa, bukan gitu. Iya. Sebenarnya gini, pertama kalau lo belum ketemu purpose-nya lo melakukan ini untuk apa? Ini gue bongkar langsung ya. Gue udah buka kartu nih. Wah ini ada Iya. tarot nih. Mau diteranjangi di sini. Aduh. Iya. Enak nih telanjang Secukupnya, outdoor. secukupnya. Iya, jadi maksudnya kayaknya sih lo waktu kecil ini lo pernah mengalami dipermalukan, atau lo pernah kayak di suatu tempat umum gitu ada cewek dewasa yang tampil atau dia menyentuh lo dengan rasa kamu tidak nyaman, sehingga kamu merasakan bahwa kamu itu malu gitu. Jadi rasa Iya, malu bener. itu lebih karena bukan karena diri lo terus Bukan karena diri sendiri. nggak Maksudnya sempurna, gitu. tapi karena lo Oh. ada experience. Nah kalau yang kayak gini harus di hipnoterapi, men. Nah jadi ini sebenarnya bisa banget sembuh, nggak ada ini bukan bisa penyakit, ini bukan penyakit juga ya. Tapi maksud aku gini, kalau lo merasa bahwa ini worth it, sebaiknya lo lakukan sesuatu, gila. Ya dong, ya kan? Tapi ternyata memang ini ada penyebabnya. Jadi maksudnya siapa tahu ini bisa membawa lo ke karir yang lebih oke lagi, atau lo membawa sesuatu kebanggaan yang lebih lagi, bukan kebanggaan kayak beken atau gimana, Iya. tapi lebih ke arah kayak lo giving much more untuk orang di banyak gitu. Jadi kamu ada traumatik sebenarnya gitu. Iya sih, gue gampang trauma sih kayak apapun itu. Apa ya? Baper, Lama enggak banget. kan? Trauma sama baper beda ya? Bukan, Bukan kok dong, ke kan Sagittarius. Oh iya, kita belum bahas zodiak. Aduh, banyak sekali. Ini pada dasarnya ini bisa lo rubah, ini nggak ada masalah. Jadi sebenarnya bisa gue rubah, bisa kan? Bisa, kalau lo mau lo bisa. Kalau gue mau gue bisa. Bukan Bisa. bukan berarti gue bukan tipe orang yang maksudnya Enggak, kalau lo memang mau itu bisa. kan ada orang yang mau gimana pun caranya memang ya udah gitu aja nggak bisa dirubah gitu. Ada Enggak. Itu karena memang keinginannya dia nggak ada aja. Oh memang. Jadi gue kalau orang hipnoterapi, lo beneran mau nggak? Misalnya, iya gue pengen banget berani terbang, ya udah kita hipnoterapi. Oh. Nah, gue pengen beneran banget, gue pengen berhenti minum misalnya. Ah. Gitu. Pengen berhenti apa lagi? Cie, Berhenti- berhenti jadi apa ya? Jadi apa ya? Jadi apa? Ini jadi malu sendiri nih ya. Berhenti apa ya? Akhirnya tidak ada sesuatu yang edit. Ya udah. Kalau lo tidak merasa itu urgensi, lo berarti tidak perlu merubahnya. Betul. Gampang kan sebenarnya? Iya, tapi gue ngerasa maksudnya gue merasakan perubahan yang ada di diri gue sekarang dibanding yang sudah lalu-lalu sih. Maksudnya kayak Bagus itu. gue ngerasa apa ya, sekarang tuh lebih baik aja gitu. Ya sangat dong, lebih baik dong. Iya. Jadi pada dasarnya ketika lo merasakan urgensinya udah tinggi untuk lo hadir, untuk tampil, dan lo merasa itu penting banget, ya udah lakukan. Nanti Udah, gue nggak kasih usah stepnya, dari kanan ya? gue kasih stepnya. Marketing. Iya, jangan lupa. Yang lupa apa yang pengen kontak? Iya, follow Instagramnya. Follow Instagramnya mariam.evolution, Oke. MARYAM.evolution. Tapi dikunci IG-nya. Iya, dikunci. Makanya kenalkan dulu diri kamu siapa. DM nanti siapa tuh yang denger? Ya saya dengar. Halo, saya kenalin sini. dari Mas Putu. Ih, coba nanti ya siapa Iya. tahu banyak kan klien-klien baru. Iya, karena sebenarnya itu bisa banget. Kirain maksudnya hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa berubah. Bisa. Berarti terkait dengan hal ini mungkin gue udah lumayan jelas ya. Nah, kita
Kita Mana? masuk sedikit aja. Kita mau kemana nih sekarang? Mau banyak juga boleh. Apa? Lo masuknya sedikit aja. Nah, tadi Mbak Gayatri tuh udah senggol sedikit tuh, Apa tuh? soal zodiak. Nah, zodiak ini banyak banget diomongin orang. Maksudnya kayak sesuatu yang dianggapnya apa ya, fundamental. Maksudnya kayak Lo mau apa? Mau ngomongin dari sisi apanya nih? Ayo, Apa jujur aja aja. sih? Jujur aja, ayo. Bukan. Kita ngomongin dari secara umum nih, stigma. Apa Oke. pandangan orang secara umum terkait dengan zodiak gitu. Kenapa? Kenapa? Kayak kira-kira menurut Mbak Gayatri Apanya? zodiak itu apakah benar-benar mencerminkan karakter dari seseorang? Iya, Itu benar. iyalah pasti. Walaupun ada ada beberapa, mungkin gue pernah baca-baca terus kayak oh ini enggak gue banget, padahal ini zodiaknya zodiak gue yang Ya dibaca. karena lo bacanya nggak detail aja, maksudnya. Antara gue yang nggak detail atau dia menjelaskannya nggak detail kali ya? Iya, atau maksudnya gini, setiap orang kan meskipun zodiaknya sama kan ada range-nya macam-macam. Maksudnya kalau Kadarnya gitu ya? iya, kalau gue bilang itu sangat relevan banget semua. Yang penting kalian baca tuh dari berbagai tanggalnya, jam berapa, segala macam itu detail. Kalau lu pengen tahu beneran, men, jangan cuman kayak general gitu, jangan pukul rata. Harus bener-bener yang deep gitu ya? Iya dong, gimana sih? Cuma Kalau nggak deep iya, nggak iya asik juga sih. juga, bener nggak? Lu cuman kayak apa sih di atas-atas aja gitu gimana? Nah, ya, berarti gini, mungkin kita mulai dari Mbak Apa? Gayatri di zodiaknya Leo kan? Aku Leo ya. Leo tuh ada sifat yang sesuatu yang menurut Mbak Gayatri ini benar-benar mencerminkan dirinya Mbak Gayatri sendiri nggak, kayak misalkan Leo tuh apa terus Oh gue tuh iya. gini banget gitu. Contoh kalau ya, gitu contoh dia. ya. Iya. Lu Sagittarius kan? Iya, Lu beneran? Lu tanggal berapa sih? 30 November. Oke. Lu jangan tanya tanggal gue deh. Emang 30 kenapa? dong. Kalau Emang kenapa? Takut ada ini ya, ada yang tahu ya. Bahaya. Bentar. Jadi gini 30 September. Lu- November dong. Oh November, iya sorry. Kamu itu Sagittarius tapi udah masih ada ini, maksudnya gini, kita lihat dari cara berpikir lo juga lain gitu. Lo tadi tanya gue Leo kan. Leo dan Sagittarius adalah lambang api. Basicnya adalah kita orang yang selalu bersemangat gitu loh. Iya. Tapi kadang mudah capek. Oh iya benar. Karena berbeda sama yang sifatnya air kayak tenang gitu. Jadi itu udah basic banget. Kayak misalnya Oh, iya. nggak mungkin banget gitu. Maksudnya nggak mungkin banget kalau lo nggak cocok sama zodiak lo. Bohong aja sih. Lo lambangnya api, ya kan? Iya, gue nggak tahu, maksudnya gue Ya lo kan orang yang bersemangat, tiba-tiba bisa wah begitu kan? Iya, tapi Yang sifatnya tuh, bener. tapi terus bagaimana Tiba-tiba- cara lo act dan lain sebagainya itu terkait dari your moon Iya, sign, your ascendant sign. Jadi semua ada tanda. pengaruh. Iya, belum pengaruh weton dan lain sebagainya. Jadi bos, jangan cuma astrologi saja. jadi itu semua tuh harus dirangkai Manusia gitu. itu tuh elemennya tuh lengkap gitu loh Harus dilihatnya. dirangkai. Iya dong. Jadi Berarti ada berarti apa? banyak, maksudnya banyak gini. rahasia tau? Hah? Banyak rahasia. Iya. Iya. Buka terus sampai gali terus. Gue gini, mungkin kayak gue kan nggak tahu ya, maksudnya di luar sana tuh orang zodiaknya anjing balapan. Iya, balapan hari gini. Panas ini. Aduh. Komplek jadi balapan. Kan jadi panas kan? Karena Iya, lu jadi api. Coba kalau misalnya air. Kalau air kenapa? Becek. Reaksinya mungkin nggak gitu. Keringetan doang gitu. Hah? Ya reaksinya nggak sekenceng itu. Oh. Eh, Iya ya. Iya lu ngomongnya aja kencang udah. Pasti biasa aja kayak apaan sih gitu. Kalau air gitu. Iya. Ah ya lah gitu Lebih doang. pelan ya, lebih pelan. Kalau tanah gimana? Diem tanah, aja? bisa lebih galak lagi. Oh, kok tanah lebih galak? Ya kan dia lebih grounded, lebih kuat sifatnya. Oh, tanah sama api itu menang tanah ya? Api kan ada pergerakannya, dia kena udara juga Oh, beda. kalau ground itu stay. Lebih stabil, iya. Oh, Bisa iya. lebih galak juga, men. Ya. Mungkin gini, kan balik lagi ya, tadi belum selesai Bingung itu, kan Mbak. lu pengen topik lo? Gue belum selesai soalnya. Apa? Soal yang zodiak. Nah, tadi kan lu bilang jangan cuma astrologi, jangan apa. Mm-mm. Mungkin gue tanya dari yang paling dekat ya, diri lo lah. Maksudnya Astrologi yang paling simpel aja dulu ya, supaya kita nggak lari yang lain. oh ya. iya boleh, bener. Misalnya gini, aku Leo, Ya. moon sign itu adalah moon sign aku itu, Moon sign itu moon itu adalah kayak- dia bagaimana cara berpikirnya. itu menentukan dari moon sign-nya, bukan Iya. dari astrologinya. Enggak. Oh. Pokoknya ada chartnya gitu. Iya. Jadi lo makanya dicek chartnya Iya. gitu. Terus nanti lo ketahuan cara berpikir lo apa. Gue moonnya Virgo, berarti gue ada lambang tanah.
cara berpikir gue lebih stabil, lebih kuat. Walaupun api di astrologinya. Yes, enggak di sunshine-nya. Oh iya. Ya, rising sign-nya Leo, Ya. moon sign-nya Virgo, Ya. ascendant-nya Cancer. Aku kelihatan kayak lembut-lembut gimana gitu. Padahal gitu kan sebenarnya jadi Iya, kalau dia bener-bener. cuma satu unsur doang, Ya. kamu juga misalnya nih contoh aja ya, misalnya kamu rising sign-nya kan kamu Sagittarius. Ini contoh ya, Iya, aku belum ngecek di astrologinya. Aku ngecek Ya, bisa nggak sih? Boleh, lo buka handphone lo. Iya. Ah. Sambil ini ya. Misalnya moon lo apa gitu, coba. Iya, gue nggak ngerti. Iya. Jarang-jarang gue dapet kayak gini. Gue soalnya Bener, kayak ya. zodiak, taunya tuh kayak orang-orang bilang, Satu dasar doang ya, lo Sagittarius lemah. doang. Iya, kayak Lo dibilang lemah, kenapa lo? Enggak, misalnya. Apanya yang lemah? Lemah lo. Oh, itu kalau soal itu nggak pernah sih. Oh, kok soal Saya itu? bersyukur. Itu apa ya? Soal berpikir gitu. Oh, Pikiran iya, gue tuh iya. nggak pernah lemah. Soal argumen gue nggak pernah lemah. Iya, ngeselin. Bentar, tanggal berapa tadi? November ya? Banyak yang bilang aku ngeselin, kenapa ya? Enggak apa-apa. Enggak ngeselin, bohong kok. Oh, Ini iya? tanggal 30 ya? Betul. Gini ya? 30. Iya. Oke, lo isi. Ya iya, gue mau nggak malu mbak. Ya iya nggak malu, tapi kan lo harus nyebutin. Oh iya benar. Di mana? Di kota 30 apa? November 92, kota lahir. Mm-mm. Loh ada kota lahir juga, Jakarta. Oh, Jakarta. Jam berapa? Jam 12 malam. Oke. Penakut berarti kan? Penakut, masa sih? Katanya orang kalau jam 12 malam penakut, tapi emang penakut sih. Oh, itu karena lo terkonotasinya ke situ. Jadi lo jadi penakut beneran. Ya nggak sih? Ngaruh ya? Ya lo enggak, karena lo percaya kalau itu benar. Gimana sih lo? Itu lain lagi tuh mindset lo. Lo Jakarta? Iya, Jakarta. Jakarta banget lo ya. Oke deh. Anak Jakarta banget, padahal Bekasi tinggal. Jakarta banget ya. Ntar ya nih. Gue baru tahu loh ada kayak gini-gini. Ada. Tuh. Hah? Penampilan lo tuh Virgo. Kayaknya ini banget apa? Virgo. Virgo tuh tanah ya. Iya. Ya. Jadi gue ada unsur tanah nih. Iya, ada unsur tanah. Terus kamu ada Zodiak Sagittarius. ya iya, api, benar. kamu api. Terus moonnya Aquarius. Wah, gila. Aduh, gak ngerti. Maksudnya gimana? Udara. Oh, Aquarius itu udara. Untung lo ada tanahnya ya. Kalau nggak Emang kenapa? kalau nggak lo terbang mulu, men. Terbang mulu Ini tuh, kan gini udara, gini. ini Ah. api. Nggak bisa dipegang orangnya, nggak jelas gitu. Oh, gue bisa dipegang orangnya? Iya, karena lo ada Virgonya. Oh, kalau nggak ada Virgo, gue berarti orangnya bacot doang, nggak bisa dipegang omongannya. Terus sekarang ngomong apa, besok apa gitu, terus kayak udah berubah lagi. Oh, gue enggak. Nah, itu dia. Karena ada si Aquarius ini. Karena lo ada lambang tanah, api, dan udara. Ya kan? The way you think itu kayak Aquarius. Aquarius itu juga Dua itu berarti cara pikir gue adalah Aquarius. yes. Jadi lo dalam satu orang aja lo baru astrologi doang, belum yang lain. Iya juga ya. Belum hitungan Jawa, belum hitungan Chinese, belum hitungan apa Chinese lagi. tuh CEO gitu ya? Iya, gue nggak mau ngomongin itu sekarang sih. Ya. Tapi maksud Terlalu gue panjang. gini, manusia itu komplit banget gak sih, complicated. Jadi emang lo minimal tahu basic-basicnya aja. Ini gue baru tahu, padahal basic aja gue baru tahu. Iya, ini cara berpikir lo Aquarius. Lo sekarang mulai membaca Aquarius itu sifatnya seperti apa. Jadi, tapi penampilan lo tuh Virgo. Virgo tuh kayak yang stabil banget gitu, tapi tau-tau lo kok dia berapi-api ya? Oh, ternyata dia Sagittarius. Oh, jadi kalau Jadi menipu, penampilan lo suka menipu dalamnya aslinya. Oh gitu. Iya, kan gua kan Cancer kan, kayak water sign. Cancer kan? tuh penampilannya maksudnya? Ya manis-manis gimana lah gitu kalau Cancer. Tapi sebenarnya kan gua api gitu kan. Loh, kok dia panas juga ya? Kan manis, ternyata kaget. pas di ini, wah panas. Iya, ternyata Leo gitu kan. Jadi ini Kalau ini apa? Look Virgo tuh berarti sempurna banget, perfeksionis, kayaknya rapi. Emang iya? Hah? Emang Virgo Lo gitu? ada kayak gitunya, tapi karena Ada doang kali ya. ada, tapi karena lo itu penampilan tuh salah satunya yang paling menipu banget, serius. Ini adalah kayak garda terdepan orang Iya, menilai ya? iya, jadi kayak orang tuh Oh. ngeliatnya, oh ini Cancer, Oh, gila nih, bisa nih. sweet, gitu kan. Nih, bisa kali. Iya, padahal pas udah, Padahal iya, ampun. ya kayak lo aja gitu. Oh ternyata dia pecicilan ya. Oh, Anjir, ilfil langsung. iya, Sagittarius kan pecicilan emang. Emang iya? Ember. Oh gitu? Iya. Iya sih, bener juga. Dasar lo. Gue pecicilan ya? Jadi orang bisa tertipu dengan ascendant atau penampilan luar. Oh, iya sih. Nah, ini baru make sense. Jadi kayak emang gue tuh kalau kayak belum kenal tuh gue ya diem kalem gitu. Iya, pura-pura. Padahal sih Nggak, lagi. bukan pura-pura, memang Enggak, sifatnya gitu. memang penampilannya gitu, Virgo. Penampilannya Virgo apa? kan stabil. Oh gitu. Everything is okay, under control. Yeah. Padahal dalam Ternyata. hati. Aduh. Wah, Ayo, pikiran keluarkan, lo keluarkan. udah bergejolak. Oh gitu. Kan? Cara berpikir Aquarius ya. Iya Ya, kan? ya, ya. Nah, Berarti bagus kalau deh. yang Habis ya? masih ada. Buka aja. Ya.
Berarti kalau yang ada nggak yang kemungkinan tiga-tiganya tanah? Agak sulit sih. Itu kemungkinannya kecil. Iya, kecil. Pasti ada. Kasihan sih kalau gue bilang kalau ada. Kenapa? Kaku banget orangnya, men. Bosen kali kita liatnya. Kaku banget tuh Ya terlalu stabil, nggak asik gitu loh. nggak bisa dia Nggak ada unsur-unsur lainnya gitu loh. nggak bisa diapa-apain, maksudnya bercandain Bukan tuh nggak bisa diapa-apain, tapi kasihan itu orang. Kayak dia buat bergaul juga. Kayaknya Tuhan nggak menciptakan yang seperti itu. Karena Tuhan itu menciptakan kita tuh dengan cantik dan serunya gitu loh. Jangan kayak kalau tanah. kayak, lu kayak tidak mengandung unsur lain, kita tambahin aja. Berarti tadi yang omongan yang nggak bisa dipegang adalah orang-orang yang berpikirnya apa tadi, Bukan akuarium? nggak bisa dipegang, maksudnya gini. apa sih tadi? Lambang udara itu bayangin lo udara tuh bergerak kemana aja. Oh iya, kemana-mana ya. Ya, lu bayangin elemennya aja deh, nggak usah elemen zodiak aja, ya, lu betul, bingung betul, kan? betul. Iya, bener, Ya. Elemen Makanya aja. gua kasih yang ini yang easy gitu. Api gimana? Ya gampang seru tapi bisa tiba-tiba juga Redup. redup karena biasanya elemen api juga mudah lelah, jadi dia butuh dicas kayak makan, sering minum lebih sering. Oh. Nah, kalau yang tanah bisa lebih stabil orangnya. Gue baru tahu hal-hal kayak gitu. Dan Iya. nanti gue jadi Air lain lagi katanya, kamu nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Padahal di dalamnya bergejolak. Oh gitu ya air ya? Oh gitu kalau air? Iya kayak enggak, aku nggak apa-apa kok. Padahal sakit hati banget, Ya, baper. ya. Oh. Gitu. Coba aku mau tanya satu lagi dong. Apa? Aku kan lagi deket sama ketahuan dong. Baik. Apa lu mau dicek ininya? Mau dong. Oh boleh. Bentar lu isi dulu ya. Oke, Jadi nggak tahu sih. jadi dari sini tuh kelihatan enak. Lu pikir jam lahir mana tahu, yang tahu maknya. Iya sih, gue juga dikasih tahu emak aku, kalau nggak dikasih tahu. Sana nih anak tuh. Oke. Ya pokoknya semua itu ada 3 unsur. Ah, Kalau di sini nih lu, kalau gue lihat sih dia unsur udaranya kuat, terus dia ada unsur tanah. Ya, ada 1 unsur tanah apapun itu, dan dia banyak banget tanahnya. Jadi maksudnya mungkin pola berpikirnya dia nih tanah nih. itu berarti. Ya, stay on the ground kayak Virgo, kayak apa? Iya, benar. Kayak Virgo, kayak Taurus. Gitu. Jadi dia lebih stabil berpikirnya. Oh. Tapi kadang-kadang terlalu logik sehingga tapi logiknya dia berantem sama dia punya Libra karena kan itu air sign. Air sign itu kan nggak ini kan, maksudnya dia suka berubah-berubah. Ya. Jadi dia udah mikir nih, terus bentar dia ragu lagi. Ntar udah mikir nih dia tapi ragu lagi ngambil keputusannya belum-beluman gitu kan orangnya. Oh iya. Bener nggak? Benar. Ya kan sama aja. Ya juga ya, sama aja. Iya, kan alatnya banyak. Tidak hanya astrologi. We can use this. Oke. Paham. Iya, emosian banget lagi. Aduh. Ada 1 lambang air di dia. Ada. Kok bener ya? Ya pakai ini bisa. Iya. Selalu ada jalan. Iya. Untuk mengintip. Iya. Oke? Oke. Iya, ada lambang tanah, lambang Iya. 1 lambang udara kan sudah ketahuan tadi. Sama 1 lambang air dia. Lambang air. Ya nggak tahu, lu nanti gua udah nanya lengkap lu balik lagi ke gua. Ya kayak yang tadi lah, kurang lebih kayak gitu kan, air tuh gimana ya. Iya. Oke. Tapi dia goyang orangnya. Goyang tuh maksudnya Karena Libra, ya. Oh, Libra tuh gampang goyang. Gampang lagi. Emang zodiak yang emang yang paling gampang goyang adalah itu. Enggak juga sih. Tapi Oh. Libra iya sih, susah Salah banget. satunya. Soalnya mereka itu nggak yakin gitu. Kadang kepercayaan dirinya apa dicintai atau enggak gitu suka. Gue bener nggak sih dicintai aja ya? Gue butuh bukti nyata gitu kan, gitu ya. Mereka kan seperti itu. Terus kalau gitu. udah dikasih bukti, ntar ada perubahan sedikit, bener nggak sih dia cinta gue? Oh, gitu ya? Banget soalnya. Susah juga ya. Apa? Oh jangan disusahin, nanti dia dengerin ya. Mudah-mudahan nggak dengar. Enggak. Oke, Belum oke. berarti semuanya. Mungkin lo suka digituin juga kali. Gue suka digituin juga. Iya, Kayak ya udah. Jadi jangan melihat kelemahan seseorang dengan kayak oh dia begini lemah ya, tapi siapa tahu itu yang lo butuhin, yang bikin hidup lo seru, ya nggak sih? Oh iya ya. Kalau yang biasa-biasa aja tuh kayak Males kan, mungkin lo nggak cocok, misalnya tanah semua gitu kan. tadi dong. Tanah semua. Kayaknya nggak ada sih Ya Tuhan, Tuhan, nggak ada sih kasihan. Tuhan ciptain gitu, nggak ada. Apa atau udara semua nggak ada.
serem banget. Kalau api semua gimana ya? Hah? Kalau api semua Habis meledak lo. nih. Habis lo. Ini pasti habis ya? Habis. Marah-marah terus kali ya. Anjir. Oke. Nggak enak. Oke. Zodiak tuh sebenarnya banyak yang bisa dikulik kan. Iya, apalagi. Kita bahas buku ini gimana? Ya boleh. Sini dong gua kasih lihat. Oh iya ya. Ya lo. Oh ya, by the way kita menggunakan buku horoskop posisi pasti bersensasi. Wow. Posisi apa nih? Ini kita ngomongin soal yang asik-asik gitu. Gue nggak tahu apakah ini faktanya benar apa enggak. Jadi, Oke. Kayak dia tuh menjelaskan ini mungkin kita pembahasannya agak eksplisit ya, kayak beberapa hal yang Iya, gue baca dulu ya. Terus ya paham. Ya gue lagi mau lihat baca nih. diri sendiri kan. Leo. Apakah benar ya kayak gini ya? Enggak, maksudnya iya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Ya ini kita bicara soal astrologi, hubungannya dengan bagaimana cara mereka berhubungan seks. Ya. Ya. Ya tadi kan kita kayak mungkin yang beberapa hal yang di luar seks sama yang seks, terus kalau dikaitkan dengan zodiak kan beda-beda kan? Iya dong, pasti. Iya kan, bener kan? Iya. Kayak mungkin kayak tadi kita ngomongin tanah kan di ranjang belum tentu. Apa sama? Justru yang tanah itu seru sih. Oh gitu? Iya. Oh, dia langsung kepikiran Enggak, siapa ya? Enggak. Kagak. Ya pokoknya zodiaknya itu Virgo, Hah? Taurus. Apanya nih zodiak apa? Enggak, zodiaknya kalau tanah itu Virgo, Ya. Taurus atau dia Capricorn. Virgo, Taurus atau Capricorn. Iya, jadi dia tuh mudah dipanaskan orangnya. Oh. Iya, jadi maksudnya seru sebenarnya. Kalau dalam hubungannya dengan berkaitan dengan sexual things. Jadi memang zodiak tuh dibagi lagi ya, kalau misalkan kita ngomongin soal sexuality gitu. Memang ada zodiak tertentu yang kita bisa baca karakternya gitu. Ada, iya. Ini lo mau nanya yang mana? Ayo sekarang langsung aja. Mungkin gue mau tanya, kalau dari yang sepengetahuan Mbak Gayatri, zodiak apa yang kira-kira memang diranjang tuh kayak benar-benar Apa? Benar-benar apa ya? Benar-benar. Ya lo mau yang kayak gimana? Lo yang jelas coba. Ya kita ngomongin dari Yang jelas zodiak, tuh. terus yang cowok ya misalnya. Ah. Nah, di zodiak apa sih yang di ranjang itu benar-benar bisa memberikan kayak Sensasi yang wow. Betul. Itu ada zodiak tertentu nggak sih? Ya. Jangan ditarik gitu dong rambutnya. Dia narik rambut sendiri ya by the way ya lo. Gak tenang Wak, rambut Mbak Gayatri. Dia baru nanya kayak gini udah grogi, belum gue jawab. Ini sambil melihat nih, langsung elemen marah-marahnya keluar nih. Jadi gini, kalau misalnya cowok ya, lu nanya gitu karena gue cewek atau gimana? Enggak, karena lu ngerti, bukan karena lu cewek. Oh, iya. Kalaupun lu cowok, gue pasti nanya juga. Iya, memang beberapa, cukup banyak klien saya yang nanya gitu kan, misalnya ini pasangan gue gimana sih kalau kemampuan seksnya kok begini-begini, atau dari guenya yang salah atau gimana sih gitu kan. Karena biasanya mereka berkonsultasi itu untuk supaya lebih maksimal lagi kan. Nah masalahnya ini berkaitan juga dengan kebiasaan hidup mereka. Tapi zodiak itu ngaruh banget. Misalnya kalau tanah sama api itu oke banget sih. Tanah dan api oke banget. Iya. Jadi apapun. Enggak, maksudnya mereka tuh memang bisa diberi kata satu hot gitu. Tapi kalau misalnya dia udara dan air itu nggak begitu. Oh gitu. Jadi yang ngeliding harus api dan tanah. Siapapun lo mau cewek kayak lo mau cowok. Nah kalau lo ngarepin yang pasangannya lo ternyata lo kan api, ternyata pasangan lo misalnya bukan tanah. Air gitu. misalnya. Iya. Air. Ya lo nunggu dia. Iya salah sih. Maksudnya sekarang lo harus tahu posisi lo di mana. Posisi juga penting men. Berarti kalau misalkan mau berhubungan seks misalnya, kita berhubungan seks sih, ayo kamu zodiaknya apa? Ini tanya telat banget. Aduh. Tapi itu kan zodiak ya, maksudnya Apa? zodiaknya kita lihat zodiaknya dulu apa elemennya dulu? Ya langsung aja nanya zodiaknya. Dia kan nggak ngerti elemen. Iya juga ya. Kenapa lu grogi amat sih? Enggak, gue jadi mikir kayak Apa? apakah mau berhubungan seks yang kita bisa ngebaca tadi itu harus seribet itu gitu. Karena gue selama ini kayak Lu mikirnya ribet nih. Tadi moon lu apaan sih tadi? Lupa gue. Apa? Moon lu apaan tadi? Moon tuh yang thinking ya? Enggak, apaan tadi? Aquarius.
Oh my god, iya. Berarti apa? Oh my god, gue gak ngerti. Gue ketawa dulu. Ketawa Ya, dulu baru jadi jelasin. maksudnya mungkin lo, maksudnya nggak seribet itu kali. Nah itu dia, baca bahasa tubuh dong. Nanyanya tuh dari awal, jangan telat-telat gitu. Dari awal tanya zodiaknya. Kenapa dia marah? Kenapa? Ini kerjaan sampingan. Kerjaan Tapi iya marah sih tadi. Kan gue tahu kan. Tapi Rese. Terus? saya dia biasa. Tapi kalau Enggak, kayak gitu maksudnya gue rese yang karena gue tahu kan. Lo belum ngomong kan padahal. dia belum ngomong. Ya lo belum ngomong kalau dia marah kan. Kelihatan dari muka lo. Oh iya. Udah dia marah, kerjaan kayak beruntut gitu. Ini kalau udah api nih pasti abis ini berapi-api nih. Enggak sih, tapi gue enggak. Maksudnya kalau dia marah, misalnya marah nih, terus gue kayak ngerem gitu, terus udah dia nggak mau ribut. Padahal gue api, kenapa ya? Aneh ya? Kenapa? Padahal Karena gua lo api. ada itunya tadi apa sih? Oh air ya, pikiran ya. Kamu ada airnya. Apa sih kamu tadi ascendannya apa? Aquarius. Apa tadi? Bukan Aquarius. Apanya? Ascendannya apa tadi? Ascendant tuh yang Virgo. mana? Oh iya Virgo. Iya. Balik lagi kayak yang tadi. Iya. Abis lo tadi masalahnya gini, kalau lo diem terus lo ngebaca sesuatu, gue itu empat banget, jadi gue bisa langsung ngerasain. Oke. Makanya Udah aman ya, aman. Gue kayak distract gitu. Aman udah. Nah, gue langsung nge-feel lo lagi kenapa. Aduh. Gitu, gue secepat itu sih. Iya. Oke. Baik, tadi gimana? Ya. Tadi lagi bahas yang tadi kan Mbak Gayatri nanya apa tadi apa Moon sign. Moon Enggak, sign, maksudnya ya. kalau Bentar ya, Bang. kalau mau hubungan seks jangan ribet. Make it simple. Iya. Maksudnya perempuan itu lebih kayak butuh mood nggak sih? Betul. Iya, jadi kalau misalnya lo nanya gitu, lo kan ada Virgonya Iya, nih. iya. Jadi ilfil tahu. Iya bener. Oh elah. Maksud gue justru gue gak Ya maksudnya pernah. gini nih, tadinya udah seru nih, tiba-tiba lo ngomongin yang serius gitu, terus tiba-tiba semuanya jadi Buyar. adem. Anyep gitu. Ya Ya? ini kita bicara yang general aja deh, nggak usah astrologi karena bingung. Iya, Itu terlalu suasana, karena yang lebih penting adalah how you create suasana, atmosfernya lo bikin supaya jadi panas. Lo bangkitin Iya, dong bener, api lo punya sifat api, sementara lo nggak bisa membangkitkan suasana. Jadi biasanya pasangan-pasangan yang datang, salah satu doang sih biasanya, karena yang satu lagi malu kan. Itu biasanya ya aku cuman bagaimana kasih tahu mereka membangkitkan suasana. Ya. Gitu. Maksudnya kan Abis itu mereka baik-baik aja sih, biasanya panas sih. justru karena kan selama ini aku nggak pernah berpatokan sama itu kan, kayak suasana aja. Terus ketika tahu soal ini, maksudnya dari yang pembahasan tadi, Tapi ternyata jadi susah ada. nanti karena Iya, kamu bener, ada malah jadi Virgonya, susah. karena lu jadi ribet. Oh karena ada Virgonya ya. Seks itu nggak boleh ribet. Betul. Iya, jadi maksud aku jangan terlalu berteori. Oh jangan banyak teori. Iya, lakukan aja lo. Enggak, ini serius bener. Gak apa-apa, itu bener kok. Enggak, maksud gue banyak tuh yang kayak dia udah cukup lama menikah, terus kayak apa yang menyebabkan tidak nyaman lagi gitu kan. Banyak, saya mendengar banyak sekali, cukup banyak lagi Indonesia gitu, kayak misalnya kok mereka bisa lama tidak melakukan padahal udah suami istri. Ya kalau masih pacaran pun juga kok pacaran aja tapi bisa adem. Kenapa? Karena kalian udah lupa bagaimana create suasana. Misalnya bakar api unggun, enggak. Panas kita panas. Wah, seru juga Enggak tuh. maksud gue panas Di lagi. kamar bakar api unggun. Konslet dong. Enggak. Ya tapi emang biasanya rata-rata orang nggak bisa membangkitkan suasana. Bagaimana change the mood itu yang lebih penting daripada segala teori. Iya, itu yang paling penting ya. Iya dong. Terlepas dari apapun itu zodiaknya, Iya, apapun lo nggak penting. Yang penting lo gimana ngerubah situasi dia nggak mau jadi mau, gitu aja udah. Gampang iya kan? sih. Gampang kan? Tapi gue paham karena gue Iya. relate sama itu. Gue boleh ngomong sesuatu nggak nih? Boleh. Nah, ini gini ya. Ini salah satu curhatan gue deh. Oke deh. Jadi ini tentang hal seksual. Kenapa ya? Aku sebenarnya di sini tuh konsultan. Ya. Tapi banyak banget yang menganggap kayak ada beberapa hal orang yang insecure tiba-tiba melihat saya atau gimana gitu. Insecure. Akhirnya cewek terutama ya. Padahal Maksudnya cewek ngelihat bagaimana? ya, gue kasih tahu aja di sini. Jadi ada beberapa wanita lah cukup banyak yang merasa insecure, terus dia kayak ngambek atau gimana gitu. Takut pasangannya diambil gitu. Ini perempuan ya, mau ngomel kayak mau apa kayak, gue bilang gini, kamu harus cek jadi wanita, jangan insecure. Kenapa dia ini saya sebenarnya tidak ada hubungan yang kayak gimana, tapi lebih karena kayak
Lu cek deh kenapa lu insecure, berarti lu merasa diri lu kurang menarik di hadapan dia, ya kan? Jangan melabrak wanita lain karena itu akan menjatuhkan nilai lo. Gue kasih tahu aja. Bentar ya, motornya lewat dulu ya. Banyak yang pengen denger. Ya sirkuit balapan kita, gitu. Iya, aduh. Iya, itu kan mau ngomongin seks kok balapan ya. Gak apa-apa di motor kan. Iya. Kalau lontong balapan nggak apa-apa. Adrenalin. Jadi lapar gue. Jadi gini, apa? Buat cowok, lu ya mungkin sih kalau gue bilang sih kuncinya sebenarnya lebih ke arah siapa yang ngeliding dalam hubungan kalian. Kalau perempuan, please deh, ini gue sebagai mengatasnamakan wanita juga, jangan kalian insecure terus menyerang si wanita yang lain. Itu hanya menunjukkan bahwa kalian kurang merasa seksi di hadapan pasangan kalian. Oke? Itu aja, please. Mau seperti apapun, seporno apapun wanitanya, lu gak bisa jaga dia dari jutaan, ribuan, miliaran wanita lain. Iya, juga ya gimana. Berarti lo harus jadi lebih seksi aja. Iya. Tipsnya gitu ya? Iya dong, konsultasi kek, iya nggak? Daripada ngomel kan nggak menghasilkan, iya, bener nggak? Konsultasi ya? Iya, yang laki pun datang kadang sama saya. Muda lah, umurnya belum 30, udah punya anak, terus gini, Mbak, aku kok kehilangan rasa. Wus, gila. Wah, ini yang agak berkeluarga terus udah punya pasangan dan kehilangan rasa itu. Dan dia belum 27 tahun. Hah? Baru punya anak kayak umur 2 tahun gitu, jadi nikah muda sih. Nikahnya berapa lama? Ya, nikahnya ya sesuai lah, kurang lebih 2 tahun, 3 tahun gitu. Terus dia bilang, Mbak, aku kehilangan rasa. Istrinya saya lihat cantik, masih muda. Oke deh bodinya. Terus saya bilang gini, sini, aku pakai energi ya, cuman kayak apa? Bukan touch secara seksual ya, aku cuman kayak pegang di pundak atau gimana itu bisa narik energinya. Dia langsung kayak zer gitu kan. Nah aku bilang gini, kalian sebagai pasangan cek kenapa itu tidak bisa ada di antara kalian. Saya bilang gini, bawa rasa ini ke rumah. Saya cuman tek gini zret gitu, dia bawa rasain itu maksudnya rasa bawa rasa yang saya setrumkan itu. Oh, jadi dia ngasih itu ke istrinya. Ini by the way gue tidak menyentuh bagian-bagian vital ya. Gue cuman menyentuh, gue konfirmasi dulu nih. Konsultasi gue tidak menyentuh bagian vital ya. Jadi gue cuma sentuh bagian-bagian kayak misalnya tapak tangan atau misalnya daerah pundak dan kadang-kadang tidak gue touch. Oh, bisa tapi? Bisa banget dan itu menyembuhkan rasanya dia. Kalau nggak di touch biar dia bisa ngerasain apa yang kita kasih itu aku apa? Kasih praktek lewat teleponnya. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya lo ngomongin seks, lo nggak usah pusing-pusing secara zodiak. Kalau suasana hati lo nggak asik, ya gue bikin asik. Gimana nanti kita kasih tahu caranya. Gitu. Iya, lo capek-capek baca zodiak yang ada habis itu lo. Iya sih. Malah jadi kesel sendiri ya. Oh nggak jadi katanya gitu kan jadi. Iya kan? Paham. Kasian kan kalau nggak jadi. Udah nungguin gimana sih. Kadang ada pasangannya gini, Mbak itu lagi kenapa ya? Oh dia lagi pengen. Ya udah sekarang aja. Habis itu ya aku nggak akan sebut nama sih. Nah habis gitu ternyata oke, terjadi. Bener? Iya. Dia kasih kabar beberapa jam kemudian sama aku. Buset langsung gitu? Yes. Gila. Gak cewek, gak cowok. Gue bilang, oke Mbak, talk chair. Mantap. Aduh. Gitu. Ya udah, gue nggak perlu denger detailnya. Gue bilang. Kadang-kadang mereka cerita juga sih. Oke. Jadi, mereka ceritain gitu detailnya. Serius. Jadi aku tuh dimulai dengan seperti itu. Dia bisa ya, maksudnya merangkai kata-kata. Kalau gue mungkin ya kan dia udah selesai, mungkin pada ya lu serius soalnya kadang-kadang. Iya. Itu juga ngaruhnya baik lagi kayak tadi. Ini kayak bakal konsultasi nih ntar. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan sendiri dulu. Iya. Kalau mentok baru konsul. Gini, ada juga bapak-bapak datang. Tua nih. Yes, bukan tua lah, maksudnya 50 and above ya. Oh iya. Mbak, kok saya nggak bisa lagi, kenapa ya? Gitu kan. Oke, Pak, nanti kita janjian. Oke, janjian. Ini saya janjian tempat umum ya, konfirmasi ulang ya. Jadi saya janjian di suatu kafe yang sepi ya. Bukan sepi banget dan ada CCTV-nya. Jadi kalau gue berbuat sesuatu pasti kelihatan banget gitu. Bukan di Kopjai. Oh bukan. Ini Kopjai tempat kita nongkrong ya. Ya. Jadi itu gue kasih beberapa titik-titik hal yang harus dia lakukan.
Udah nih, dia 2 kali kurang lebih deh latihan sama gue. 1 lagi cuma lewat telepon doang. Mbak, terus nanti gimana lagi nih, sekarang udah bisa katanya gitu. Terus lewat telepon kan dia bilang gini, Pak, ilmunya jangan dipakai buat yang enggak ya, gue bilang. Maksudnya dia kan udah bisa lagi nih, jangan lu pakai sama yang lain juga, itu bukan tanggung jawab gue ya Pak. Jangan jajan gitu. Nah itu maksudnya gini Pak, itu di luar tanggung jawab saya. Maksudnya kalau lu pun gitu, ya udah selesai tuh, selesai beres, nggak usah disentuh, nggak usah sentuh bagian vital. Bisa ya? Bisa panas kan? Iya, aura bisa ditularkan sedikit energinya. Baru tahu ya. Kasih beberapa titik saja. Secanggih itu. Hah? Gue mau ngambil kuliah lagi. Ayo dong kuliah yuk. Kapan kita private lo? Aduh. Tapi kalau sertifikat hipnoterapi itu harus jurusan psikologi yang ngambil? Enggak. Oh semua boleh? Boleh. Kan kayak misalnya gelar gue ST teknik gitu ya? Boleh jadi ST jadi CHT boleh gitu. Asal jangan ST manis loh. Benar. Oh boleh, kirain gue harus. Ya kan kamu bukan psikolog. Boleh banget, boleh. Tapi lo nanti baru bisa praktek pas lo ngambil CHT-nya. Jadi lo bisa mempraktekkan itu sama orang lain. Wah, boleh banget tuh. Iya, ambil dong. Iya, private boleh, juga kalau misalnya mau kelas juga boleh. Itu maksudnya kan kalau lo bisa pakai buat apa aja lo. Iya, bukan yang jahat yang jelas ya. Iya, buat diri lo sendiri. Buat jahat itu urusan lo, terserah. Iya, maksudnya maaf nih. Mohon maaf jadi nih. seakan-akan gue akan melakukan hal tersebut. Lo kayaknya kepikiran. Enggak. Gitu mikirnya maksudnya. Ya buat gue diri sendiri tuh gue pengen gitu. Jadi gue kayak ngerti diri gue sendiri dulu. Iya. Itu kan penting juga kan. Misalnya lo jadi lebih berani kayak tadi. Iya, itu kan juga itu bisa banget. Tapi kayak maksudnya gini, kalau kayak mungkin gue nggak tahu ya kalau yang soal hipnoterapi kayak di tempat lain gitu ya, maksudnya kan kategori lain lah. Ada kayak beberapa lembaga yang resmi dan nggak resmi. Nah untuk ini ada yang resmi nggak resmi juga? Oh ya resmi dong. Iya dong, sertifikat nasional ngambilnya. Aku dari terus ngeliat dari cek IBH. dia. Oh. Iya. Nanya ke dia bersertifikasi nasional atau enggak gitu? Iya, pada dasarnya sertifikat itu perlu juga. Tapi kalau misalnya emang ilmunya nggak dipraktekin, lo nggak bakal bisa juga sih. Iya juga sih. Iya, jadi maksud gue nih gini, sertifikat itu perlu. Tapi lo lihat juga emang dipraktek apa kagak. Ada yang buat sendiri doang terus kayak nggak pernah dipakai gitu. Gue malah mau jadi yang. Lo mau jadi apa? Praktisi, praktek. Asik. Praktek. Wah, bakal ada hipnoterapis baru ya. Ini diumumkan namanya Putu ya. Gue pengen. Gue pengen banget gue cari-cari tahu dulu infonya. Oke. Mau sedalam apa nanti bisa ya konsultasi dengan saya. Jangan lupa maryam.evolution. Maryam.evolution, jangan lupa follow ya. Kalau mau private untuk itunya juga bisa. Private apa? Hipnoterapinya. Kalau hipnoterapi itu memang bukannya harus private. Emang ada yang nggak private? Ya kelas juga ada. Yang penting lo cari misalnya lo cari sertifikat aja sama ilmunya ya udah bisa masal juga. Itu tuh berarti kalau lo kelas misalkan lo kan hipnoterapi itu kan kayak. Tapi kita bikin private juga maksudnya sama ada. Tapi lebih nangkep yang private dong. Iyalah, karena kalau private itu lebih sesuai dengan kebutuhan kamu. Iya disesuaikan. Kalau kelas ya secara umum. Kalau kelas lo secara general aja. Ntar lo nambah sesi khusus buat kebutuhan yang khusus. Kebutuhan khusus. Maksudnya setiap orang pasti punya kebutuhan khusus. Bohong orang tuh maksudnya. Saya berkebutuhan khusus. Setiap orang berkebutuhan khusus. Iya, siapa orang juga punya kebutuhan khusus. Iya. Misalnya saya nggak bisa kalau pegang mic gitu kan ada kan pegang mic yang bener tuh gimana sih? Makanya gini silang. Ini gue satu lagi nih, gue ngomongin mic. Pikiran kalian apa coba? Nah kan, aduh gue nggak bisa kalau pegang mic gemeteran misalnya atau gimana. Kalau buat lu seks aja udah tabu, gimana lu bisa menikmati? Lo harus memecahkan itunya dulu ya. Iya pecahin. Tuh. Jangan pecahin micnya, sayang. Iya paham. Berarti sebenarnya psikologi itu kan bisa dipakai untuk semua hal. Untuk menyiksa bisa, untuk membantu bisa. Menyiksa? Iya. Maksudnya enggak, gue supaya lu nggak serius aja maksudnya. Gue udah mikirnya, nyiksa tuh enggak, bukan maksudnya itu kan orang-orang yang tidak ini kan bisa memakainya, ilmu tuh bisa dipakai dua sisi. Iya sih. Berarti kalau psikopat itu psikologinya ada yang salah dong? Ya sakit, iya. Nah itu nilainya dari mana? Enggak, dari mana? Ya tergantung dia seberapa dipergunakannya untuk apa dulu, gitu aja. Tapi kan namanya psikopat itu kan pasti jelek semua, cenderung negatif dong. Iya, karena konotasinya memang iya pasti kan itu pasti udah merugikan orang lain.
itu kita bisa lihat nggak kita Apanya? Lo mau dilihat apanya lagi? Enggak, maksud Coba gua- sebentar. enggak, maksud gua kita tiap orang punya bakat jadi psikopat gak? Nah, semua sih Iya, tapi pasti ada nggak bakat ya walaupun berapa persen kecil gitu. bisa dilatih kan? Hah? Bisa dilatih. Psikopat bisa dilatih? Ya lo pikir orang-orang yang dilatih untuk melakukan kegiatan tertentu itu bukan tidak menggunakan psikologi? Ini gue tadi ngomong yang soal penyiksaan nih. Psikologi itu bisa dipakai buat apa aja. Lo bisa mendidik. Nah ini agak sensitif ya. Maksudnya lo mendidik seseorang untuk supaya bisa jadi serial killer, bukan serial killer apalah. Ya tapi itu semua bisa dipakai. Jadi ilmu hipnosis itu bisa dipakai untuk apa terserah lo. Nah itu tanggung jawab lo gitu loh. Makanya itu sangat tergantung dari ya lu pakainya buat apa, udah gitu aja. Ya. Tadi kita balik sedikit. Buku Balik tadi kemana? belum selesai. Buku Ya udah balik lagi entar dulu. Buku itu gimana tadi? Lu sesuai nggak sama yang lu baca di sini? Kalau menurut gua basicnya ini Ayo. oke banget. Sesuai ini, sama? ini bukunya lo jual? Enggak dong. Enggak dong, Enggak, maksudnya penjualan nanti sih. ada yang nanya. Kan buku apaan? Gitu kan. Enggak. Buku Itu mah sesuai ya? lumayan sesuai sih kalau gue lihat. Yang diri lo sendiri sesuai? Basically sesuai. Iya. Tapi kan masalahnya kalau untuk urusan seks pasangannya siapa dulu? Jadi maksudnya gini, Iya juga ya, itu tergantung. hasilnya bisa berubah ketika lu sama siapa dulu. Udah. Oh. Jadi segala sesuatu tuh buat gue tuh relatif. Ini buku oke-oke aja sebagai basic. Ya betul. Tapi kok sama dia kayaknya nggak seasik sama yang ini ya, gitu misalnya kan. Abis main nih sih, terus baca bukunya, kok beda ya? Jadi ya maksud gue ya relatif aja sih hidup. Ya. Tapi bagus juga ini buat basic, minimal lu tahu diri lo sendiri. Tapi gue soalnya lihat di sini kayak diri gue sendiri, so ekstrim ini. Emang iya. Iya. Berarti lo masih belum perlu dilatih ya. Saya tidak seamatir ini. Coba dong, maksudnya di upgrade katanya gitu ya. Oh, gila ya. Maksud gue kayak ini tuh ini ada gaya-gayanya juga kan, ada. Oh gitu ya, gue belum baca. Iya. Lebih serius. Enggak, ini kan ada gaya-gayanya ini. Oh iya, gue nggak lihat tadi. Ya ampun. Gue orangnya kurang nggak terlalu visual sih. Oh, sukanya Jadi yang aku ini ya. pakai main aku sama intuisi aku langsung cepet banget gitu. Jadi gue nggak harus ngelihat. Jadi merem tuh udah Yes, aku Oh, tipe yang bisa seperti ya? bisa Oh, banget. kebalikan berarti. Kan gue intuitive person. Oh iya, gue nggak gitu. Makanya kalau mood orang yang di sebelahnya itu nggak bener, gue bisa banget ngebaca. Oh, Bohong banget dia. Iya. Fake Jadi gitu, fake juga. Iya, gitu. jadi ketika fake males gue gitu kan, kerasa banget. Pikirannya dia lagi di mana itu gue tahu banget. Berarti Agak susah sih. agak susah ya. Maksudnya kalau ketemu yang pasangan yang kayak gitu tuh agak Ya emang, tapi gue juga kan nggak berarti ganti-ganti juga sih. Apa? Saya tidak ngomong gitu ya. Bisa. Tapi maksud aku, jadi dalam hubungan seks itu yang penting adalah suasana Ya. dan pikiran lo itu fokus di situ. Ketika lo nggak di situ, lo nggak enjoy, mendingan nggak usah aja deh. Ini mending nggak usah sekalian. Nggak loh. usah Nggak aja. dapet apa-apa Mending malah baca ya. buku aja kita, ya. Iya. Iya. Baca buku aja nggak seru. Tapi buat gue seks itu memang sakral sebenarnya. Bedain lagi, mau ngomong apa lagi? Sakral nih maksudnya dalam arti apa? Ya, Meaningnya apa? aku sebenarnya agak spiritualis gitu. Jadi kalau misalnya Oh, spiritualis. having sex itu beda sama making love. Lah, kan sama kegiatannya. Beda. Terus gimana? Menurut lo sama? Secara aktual sama. Maksudnya apa yang dilakukan ini kan cuma masalah istilah ya. Gitu ya? Menurut lo? Jadi sama aja? Ya maksudnya gue nggak tahu secara mendalam, tapi menurut gue. Oke, gue tanya nih. Ya. Misalnya ya, gue nggak tanya dia lo udah pernah berapa orang, gue nggak tanya ya. Tapi gue mukanya Gue langsung mikir gitu. Nggak, maksudnya gini, beda kan antara si A dan si B dan si C. Iya. Beda kan? Iya. Beda kan? Iya. Nah, salah satu yang beda itu apa? Salah satu yang beda. Iya, maksudnya perasaan bedanya di mana? Lo yang cerita coba. Oh, ya emang beda-beda orang. Ya gimana? Kenapa? Karakter orang. Cuma beda karakter doang. Cara nge-treatnya. Oh, terus lo nggak ada perbedaan lain? Dari diri gue atau dari diri dia? Tergantung dari lo, gue tanyanya, gue nggak tanya dia. Kalau dari gue treatmentnya dari gue sama semua. Oh sama. Iya. Aduh kasihan yang pasangan lo. Enggak ada dong. Enggak Tapi kecuali gini, pengecualian ya. Langsung dia mau buka pengecualian rahasia, apa? buat orang-orang yang Heeh. buat wanita yang dia misalkan ngomong di depan kita maunya ini, mau ini. Tapi kan nggak tahu Berarti ya. lo butuh diomongin. Enggak, maksud gue ketika ada seseorang yang kayak dia tuh maunya
maunya apa, gayanya Maunya apa gitu. Iya, tapi dia ngomong gitu. Iya. Berbeda kalau misalkan gue tuh nggak akan nanya, maksudnya gue nggak akan nanya sebelum main tuh gue nggak akan nanya gitu, maunya apa, posisi gimana ini. Oh apa, iya. gitu maksudnya. Kayak mau ujian gitu kesannya. Sebenarnya lo serius sih orangnya ya ternyata ya. Gue mulai ngerasain lo nih maksudnya. Maksudnya serius? Iya, maksudnya lo tuh suka kayak bingung gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi gini. Bingung tuh maksudnya ya, jadi gini. Gue harus bongkar. Nggak apa-apa. Minta dibongkar dia. Bongkar. Baik. Ya, jadi kalau misalnya untuk bedanya having sex sama making love buat saya itu adalah perbedaan di rasanya. Jadi orang itu totalitas atau enggak gitu. Dia hadir atau tidak pada saat itu. Atau dia misalnya, ini istilah orang nih, istilah joroknya deh katanya. Aduh, gue cuman kayak pengen numpahin doang. Apa sih? Oh. Enggak, ini aku ngomong aja. Jadi kita kan ngomongnya terus terang di sini mbak orang dewasa ya. Yeah. Ada tipe orang yang kayak cuman pengen sekedar melampiaskan saja. Ada yang memang dia harus pakai rasa. Bedanya kalau making love itu buat gue itu dia memang dalam aja. Kalau dia nggak pakai rasa dia nggak bisa. Tapi ada juga yang bisa cuman pengen having sex aja. Having sex itu kayak apa sih kegiatannya? Cuman nafsu gitu maksudnya? Bukan. Semua juga pakai nafsu. Istilahnya kata orang apa? Cuman numpahin doang. Ya pokoknya gitu doang deh. Tapi nggak tahu ya. Enggak, lu nggak apa-apa. Lu jangan jadi berat buat lu. Gue nggak berat. Maksudnya kayak gue agak rancu ketika ada istilah buat numpahin aja. Itu kayak ya kan nggak cuma numpahin. Enggak. Soalnya ada orang yang memang hanya kebutuhan untuk menumpahkan spermanya aja. Ada orang iya, jadi maksudnya mereka bisa melakukan tanpa peduli perasaan si pasangannya itu lagi mau atau enggak. Itu namanya having sex. Oh, gue nggak pernah sih. Tapi maksudnya gini, lo kan pasangan gue, lo harus mau dong kapanpun. Ini aku jelasin ya. Jadi perbedaan kadang-kadang couple itu entah dia udah nikah ataupun belum. Yang tidak asik adalah mereka tidak tahu cara membuat suasana sehingga they don't know how to making love, they just know how to having sex. Ini perbedaannya. Buat gue sebenarnya sakral banget. Sakral itu dalam artian ini dilakukan bukan kayak sekedar istilahnya nih katanya cerot doang katanya. Ya kan, ini gue main kata-kata yang langsung aja deh yang mungkin lo pada ngerti ya. Nah, ketika itu seperti itu ada masa-masanya, tapi ketika lo melakukan itu terus, lo nggak akan punya relationship yang deep, lo nggak akan punya kedalaman cinta karena buat lo itu sekedar cuman beda tubuh aja, tidak ada rasa di situ. Nah, yang datang ke aku biasanya aku mainkan di situ untuk supaya dia punya rasa sama pasangannya. Gimana dia lebih cinta lagi, gimana dia lebih sayang lagi, gimana dia treat supaya pasangannya benar-benar suka. Itu maksud gue. Yes apa yes? Berarti gue yes, ada yes? di in the middle dong. Lo suka di tengah, maksudnya gimana? Bukan in the middle itu maksudnya gue nggak pernah, maksudnya gue nggak pernah tidak mungkin memikirkan. Mungkin lo belum sampai, tapi nggak apa-apa, ini kan tahu kan jadinya kan? Jadi tahu, tapi maksudnya setelah lu jelasin meaningnya, gue ngerasa ini ngomongin based on experience gitu ya, gue nggak pernah kayak gitu, maksudnya kayak gue nggak pernah memikirkan satu pihak, misalkan gue doang gitu, pasti gue harus mikirin lawan. Itu udah poin paling pertama tuh, itu paling luhur di atas lah. Kalau menurut gue tuh, lo sih udah bagus banget karena lo bikin podcast ini aja, lo udah bagus banget. Banyak orang yang nggak ngerti sebenarnya hubungan seks itu seperti apa. Mereka cuma tahu seks itu ya udah antara wanita dan pria, atau misalnya yang sekarang banyak yang sama gender deh gitu kan. Nah, aku ngomong soal gini, rasa itu harus ada. Kalau lo mau ada bonding sama dia, kalau lo cuma having sex berarti just a body, ya kan? Habis itu lo bisa lupa karena lo nggak ada rasa, lo nggak ada connecting di situ. Gitu sih, nggak apa-apa, ini secara bertahap aja. Aku cuma ngasih tahu itu sebuah hubungan yang lo nggak akan pernah bisa lupain. Misalnya gue nggak akan pernah bisa lupain nih si X karena bla bla bla, itu karena biasanya dia bisa making love, bukan cuman having sex. Kalau misalkan gue ngeluarin statement, gue nggak pernah bisa lupa sama semuanya, gimana? Ya itu lain lagi. Itu mungkin apa? Karena mungkin emang lu seneng nyoba aja kali. Nggak gitu dong. Enggak, justru karena maksudnya gue kan bukan orang yang tipe kayak orang. Apa lu terlalu dalam mungkin. Jadi maksudnya setiap orang harus, jadi lu ingat setiap orang itu detailnya. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Oh, bukan aneh. Nggak aneh. Menurut gua tidak ada yang aneh.
Iya, banyak orang tidak bisa menikmati seks, terutama wanita. Tidak bisa menikmati hubungan itu sendiri karena mereka punya banyak tabu. Punya banyak pikiran tabu maksudnya? Iya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, sehingga tidak kayak gitu. Jadi nggak tahu having sex itu apa, making love itu apa. Iya. Bentar, kita racing dulu, ya, racing. Bentar. Oke, ya sudah finish. Ya, oke, saya lanjut ya. Iya, gimana tuh? Iya, berarti tanpa menodai apa yang barusan Mbak Gayatri bilang kan, maksudnya ya gua apanya yang dinodai? Ini nggak ada yang dinodai sama sekali. Kita pakai apa tuh yang buat sabun cuci aja biar nodanya hilang. Apalah, lu jangan sebut merek. Oh iya, keceplosan lagi. Terus Baiklon gitu kan. Ya, Baiklon. anything lah. Kenapa lo nyebut itu, kenapa? Pokoknya gini, intinya gue nggak pernah, maksudnya kayak yang tadi lu bilang kan, entah orang, gue nggak tahu ya, mungkin di luar sana bilang ada yang acorot doang apalah. Gue nggak pernah berpikir atau punya pikiran yang kayak gitu. Maksudnya daripada tidak ada kualitas yang terjalin gitu ya, atau yang kita dapat masing-masing, mending gak usah sekalian gitu kan. Plus juga gue kan bukan orang tipe yang kayak orang misalkan, aduh gue lagi kepengen banget. Gue juga gak ngerti ya, mungkin kalau orang lain bisa bilang, aduh gue lagi kepengen banget, gue jajan gitu. Maksudnya kayak, dia kok bisa, maksudnya cuma gitu doang, terus dia. Oh, jadi lo bertanya kenapa ada orang bisa seperti itu? Iya, tapi gue gak nanya ke dia, ke orangnya gitu. Nggak apa-apa. Tapi gue bertanya dalam diri gue sendiri, maksudnya. Kok bisa sih orang itu? Iya, kok bisa sih? Oh, berarti sih? lo termasuk yang memang harus pakai feel. Oh gitu ya? Iya, karena lo juga api kan. Api itu adalah tipe yang harus pakai feel gitu ya? Enggak juga sih. Kenapa jadi berkontradiksi sih, Mbak? Bingung dah. Enggak, gue emang suka gitu kalau ngomong, biar pada mikir aja. Tuh, gue udah serius-serius. Oh, terbalik. Enggak. Dari cara berpikir lo, berarti lo sebenarnya udah cukup ngerti bahwa itu harus ada rasa gitu. Cuman lo belum bisa menerjemahkannya dalam bentuk kata-kata. Iya, betul. Ya, kalau aku bilang, aku menyatakan ini karena ya di luaran tuh banyak juga, maksudnya laki-laki yang memang mereka ya bener sekedar cerot aja, maksudnya mereka kayak cuman kebutuhan fisik doang, jadi dia tuh nggak mindful gitu loh, seksualnya tuh nggak mindful. Terus ya ini kan kita bicara sesuai hal yang lebih tinggi ya gitu, tapi gue nggak nyalain hal itu ya. Kita semua pernah melewati masa-masa itu harusnya, karena harus ketika kenal tubuh lo sendiri, lo kenal gitu. Jadi seks itu kayak lo mengenali tubuh lo sendiri, lo menikmati tubuh lo sendiri, hal seperti itu. Oke, jam banyak, abis ini kita udahan ya, nanti biar pada nggak kenyang. Iya, bener. Udah yuk. Udah yuk, kita tutup yuk, warung tutup. Kita udah, kita udah berapa jam, lama banget. Habis loh, udah. Ih, anjir lama banget. Ya udah. Siap, podcast episode ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Mbak Gayatri. Iya. Banyak banget ilmunya. Iya, sampai jumpa lagi. Dengan Mas Put. Yang ternyata serius juga. Kirain bercanda ya? Enggak sih, aku suka bercanda. Iya. Ya pokoknya gitu lah ya. Siapa tahu nanti buat yang udah dengerin episode ini kan jadi tahu ternyata banyak faktor juga, nggak cuma satu sisi soal seks doang atau apa. Ternyata banyak faktor lain yang mempengaruhi psikis seseorang kan dalam berbagai hal tentunya. Banget, iya. Jangan lupa ikutin terus podcastnya Mas Betul. Putu ini. Jangan lupa juga yang mau konsultasi. Iya, boleh follow gue di Mariam Evolution. @mariam_evolution. Kalau dikunci nggak di approve, DM aja. Ya lu DM gue juga, lu siapa? Iya, Nggak dulu, takutnya ada orang jahil. Wih, ada pernah dijailin nih? Apa? Pernah dijailin? Banyak. Waduh. Iya, oke. Ser. Paham. Oke, thank you banget. Thank you banget ya. Sampai ketemu lagi lain waktu. Bye-bye. Bye.